Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih bagi Penatua yang selalu memberikan masukan di kolom komentar. Mereka adalah Denjaka, Kayana, Ragil Makruf, Angwili 64, Hendra Situngkir dan Aden Waenya. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1996, Selir Imperial, subscribe Penatua. Kota Suci Kitian, salah satu dari 18 kota utama di Dark Knight Region, salah satu dari 3 kota terbesar. Lin Feng dan yang lainnya berada di kapalnya ketika mereka tiba di Kota Suci Kitian. Sebuah ki kuno mengelilingi kota. Bangunan itu sangat tua, tetapi dalam kondisi sempurna. Di dunia kultivasi, orang berkelahi sepanjang waktu, sehingga bangunan juga rusak sepanjang waktu. Sangat jarang melihat bangunan kuno dalam kondisi sempurna seperti di Kota Suci Kitian. Seperti itulah dinasti kelihatan, gumam Lin Feng. Kota Suci Kitian pernah menjadi dinasti. Meskipun mereka kemudian membagi dalam sejarah, itu masih berbeda dari tempat lain. Dinasti masih memerintah kota. Beberapa sekte dan klan suci kuno telah menetap di sana nanti, tetapi mereka belum mengambil alih. Itu benar-benar berbeda dari Kota Suci. Dinasti berbeda dari klan suci kuno, bahkan jika mereka telah menjadi pengaruh kecil dan hilang, mereka masih lebih berpengaruh daripada klan suci kuno atau sekte. Orang-orang dari dinasti bangga dan sombong. Mereka menghormati leluhur mereka, karena dinasti tidak melupakan dinasti Kitian, leluhur mereka. Mereka seperti negara, dinasti seperti negara. Kota Suci Kitian hampir merupakan wilayah yang dibuat oleh beberapa negara. Tentu saja, dinasti jauh lebih luar biasa daripada negara, kata pemuda dari dinasti Tianqi. Dia telah mengundang Lin Feng dan yang lainnya, jadi dia juga harus ikut dengan mereka. Jangan terbang ketika kamu berada di dinasti. Itu adalah tanda tidak hormat. Kamu bahkan tidak bisa terbang di atas awan, kata pemuda itu. Lin Feng mengangguk. Itu standar dalam semua pengaruh besar. Setelah waktu yang lama, pria muda itu menunjuk ke sebuah bangunan dan berkata kepada Lin Feng, itu adalah dinasti Tianqi. Ayo pergi ke sana. Petik 2. Baiklah, Lin Feng setuju. Dinasti Tianqi telah selamat dari pembongkaran dinasti Kitian. Pemuda itu sangat bangga akan hal itu. Dinasti Tianqi sangat ketat dalam hal perlindungan, tetapi tidak ada yang mencegah Lin Feng dan yang lainnya masuk. Semua bangunan memiliki penampilan yang mengesankan, dan para penjaga semuanya adalah kaisar. Lin Feng menghela nafas, di dunia asalnya, kaisar bisa memerintah negara dan kekaisaran, tetapi di dinasti Tianqi, mereka hanyalah penjaga biasa. Di mana kita akan pergi? Tanya Lin Feng utusan. Kita akan pergi ke gedung permaisuri Kekaisaran Suci. Imperial Concubine akan memberikan makan malam selamat datang kepada semua orang, dan kamu dapat beristirahat selama beberapa hari sesudahnya. Ketika semua orang ada di sini, kamu akan melihat penguasa suci. Juga, selama hari-hari ini, aku juga akan menunggu pesanan. Jika kamu ingin pergi dan berjalan-jalan di Kota Suci Kitian, aku juga bisa menjadi pemandu kamu. Petik 2. Meskipun utusan itu tampak sangat muda, dia sangat sopan dan mudah bergaul. Dia membuat orang merasa nyaman. Selir suci, gumam Lin Feng. Dinasti berbeda, seperti yang diharapkan. Mereka pertama kali diterima oleh selir suci. Setelah waktu yang singkat, utusan membawa Lin Feng dan yang lainnya ke beberapa rumah besar dan elegan. Ada bangunan besar dan tinggi, jembatan kecil di atas sungai kecil, gunung hijau dan hutan bambu, air terjun, itu tampak seperti lukisan. Setelah waktu yang singkat, sekelompok orang lain tiba, pemimpinnya adalah wanita yang cantik dan bersemangat. Matanya yang indah terus bersinar, dia tampak mulia dan murni. Dia masih sangat muda, dan di sebelahnya, ada beberapa orang mengenakan baju besi hitam. Mereka tampak kejam dan kejam. Wanita itu menatap mereka dengan cara yang aneh. Kemudian, dia melihat utusan itu dan membungkuk, "Pangeran. Apakah ini orang-orang dari Kota Suci?" Tanya wanita itu dengan tenang. Dia terdengar lembut dan imut, dan memiliki suara yang indah. Dia terdengar dan terlihat seperti seorang putri. Lin Feng, Hou Qinglin, Jian Mang, dan Meng Qing berasal dari Universitas Juara di Kota Suci. Mereka semua ada dalam daftar peringkat juara surgawi. Ada satu lagi dari 10, tetapi dia datang sendiri, dia pasti sudah tiba, jawab utusan itu. Mereka semua masih sangat muda. Luar biasa. Terima kasih sudah datang dari jauh, kata wanita itu, tersenyum pada Lin Feng dan yang lainnya, dia bahkan membungkuk dengan hormat. Kamu harus lebih kuat dari kami, putri, jawab Lin Feng dengan senyum sopan. Wanita ini adalah seorang kaisar tingkat tinggi. Dia lembut dan sopan, dan sama sekali tidak bangga dan sombong. Wanita seperti Yu Wenjing tidak bisa bersaing dengan wanita seperti itu. Ketika sang putri adalah seorang kaisar tingkat menengah, dia mengerti maksud Dao. Sekarang, dia adalah seorang kaisar tingkat tinggi dan niat Dao-nya sangat kuat. Tentu saja dia tidak lebih lemah dari kamu. Jika dia pergi ke Universitas Champion, dia peringkat pertama. Dia akan menghancurkan Ji Chang.
kata seorang pria berjubah di sebelahnya dengan agresif. Ketika Lin Feng mengatakan dia mungkin lebih kuat dari mereka, dia merasa itu adalah kesederhanaan palsu. Dia juga memandang mereka dengan jijik. Hari-hari ini di Universitas Champion, ada 4 orang yang merupakan kaisar tingkat menengah di 5 besar. Bahkan jika mereka berbakat dan memahami kekuatan Dao, itu berarti Universitas Champion adalah universitas yang buruk. Kurang ajar, kata sang putri dengan marah. Dia berbalik dan melepaskan ki yang menindasnya. Pria muda itu tidak berani menatapnya dan menunduk. Minta maaf, kata sang putri dengan dingin. Putri, kata pemuda itu, tertegun dan mengangkat kepalanya. Minta maaf, kata sang putri sangat marah sekarang. Pria muda itu menggigil dan berkata, maaf, tolong maafkan aku. Tidak ada salahnya, kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia tidak keberatan. Namun, pemuda itu berkata kepadanya menggunakan telepati, aku hanya meminta maaf karena sang putri memberi aku perintah. Jika Ji Chang tidak datang, mungkin dinasti Tianqi tidak membutuhkan orang-orang Universitas Champion sama sekali. Itu fakta. Petik 2. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh dan mengabaikannya. Namun, sang putri berkata kepada Lin Feng dengan sopan, Lin Feng, kumohon. Dia melirik pemuda itu dengan dingin. Pria muda di baju besi tidak pernah mendengar tentang Lin Feng, tetapi sang putri punya. Lin Feng telah mengalahkan Ji Chang pada hari Pathfinder dari daftar peringkat kekaisaran setahun sebelumnya, dan dia berada di urutan ketiga dalam daftar peringkat kekaisaran kota suci. Sekarang, dia yang kedua, karena Ying Cheng telah menjadi kaisar yang hebat. Tentu saja, dia tahu bahwa Ji Chang bukan yang pertama di peringkat. Seorang kaisar tingkat menengah telah mengalahkan Ji Chang, seorang juara, dia kagum. Dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Lin Feng sendiri. Dia juga tahu bahwa jika Lin Feng ingin membunuh pengawalnya, itu akan mudah baginya. Dia tidak berpikir Lin Feng akan sangat baik dan perhatian. Tolong, putri, kata Lin Feng, mengikuti setelahnya saat dia membawa mereka pergi. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah ruangan dengan lantai batu giok, di mana seorang wanita cantik yang menunggu di sana tersenyum tipis kepada mereka. Mata Lin Feng tertuju padanya, seolah-olah dia tidak bisa melihat ke tempat lain. Para penjaga di sebelah putri semua menundukkan kepala. Lin Feng memiliki sensasi tidak ada yang lain di sekitarnya, dia hanya menatap wanita cantik tak tertandingi itu. Tapi dia dengan cepat kembali sadar. Wanita seperti itu terlalu kuat. Selamat datang semuanya. Aku harap kamu memiliki perjalanan yang menyenangkan. Wanita itu tersenyum, terlalu menarik untuk diucapkan. Lin Feng dan yang lainnya membungkuk di hadapannya dan dia berkata, kamu harus menjadi selir kekaisaran. Ya, tidak perlu mematuhi formalitas saja. Silakan masuk, kata Imperial Concubine dengan tenang. Lin Feng duduk di sisinya, seperti yang dilakukan orang lain. Bab 1997, Sisa-sisa sejarah kuno, Subscribe Penatua. Lin Feng, meskipun kita berada di kota suci Qitian, aku tahu tentang kota suci. Kamu cukup terkenal, kata Imperial Concubine dengan senyum lembut. Dia tampak sangat menarik, Lin Feng terangsang hanya dengan melihat bibirnya. Kamu membuatku tersanjung, Imperial Concubine, jawab Lin Feng, tersenyum rendah hati. Dia berusaha tetap tenang. Lin Feng, kamu seorang kaisar tingkat menengah dan kamu yang ketiga di daftar peringkat kerajaan. Itu bukan pujian, itu fakta, tersenyum selir kekaisaran. Lin Feng, menurut kamu siapa yang akan mencapai tingkat tertinggi dalam hidup mereka? Ying Cheng, Ji Chang, Chu Chunqiu, kamu, atau orang lain? Lin Feng terkejut, pertanyaan macam apa itu? Bagaimana aku bisa berbicara tentang orang lain, Imperial Concubine? Jawab Lin Feng sopan. Imperial Concubine tersenyum dengan tenang. Kamu benar, tapi aku yakin jika aku bertanya pada Chu Chunqiu, Ying Cheng, atau Ji Chang, mereka akan mengatakan itu. Mereka semua mengira mereka yang terkuat. Aku mengundang orang-orang dari Universitas Champion karena kamu, Lin Feng. Putriku mencintaimu. Aku harap kamu bisa membantunya, kata selir kekaisaran melirik sang putri dengan lembut. Imperial Concubine, aku akan melakukan yang terbaik. Lin Feng terkejut. Dia tidak peduli menyinggung Ji Chang dengan berbicara seperti itu. Imperial Concubine mungkin tahu bahwa Lin Feng, Jian Mang, Hou Qinglin, dan Meng Qing sudah dekat. Sebagai seorang ibu, aku merasa lega saat itu, kata Imperial Concubine, berdiri dan membungkuk di hadapan Lin Feng. Lin Feng buru-buru berdiri dan berkata, Imperial Concubine, kamu yang lebih tua, kamu tidak bisa membungkuk di hadapanku. Aku seorang ibu, aku harus, kata selir kekaisaran, membungkuk lagi. Dia tersenyum pada Lin Feng dan berkata, ngomong-ngomong, kamu pasti merasa canggung untuk bersama aku. Aku tidak akan mengganggu kamu. Lin Feng, jika kamu butuh sesuatu, beritahu Piao Sui untuk datang dan menelepon aku. Petik 2. Setelah itu, dia pergi. Lin Feng tertegun. Imperial Concubine sangat aneh. Lin Feng, kamu harus menjagaku. Berbicara sang putri, tersenyum setelah selir kekaisaran pergi.
Dia tampak secantik dan segar seperti bunga. Pria muda di sebelahnya kesal. Lin Feng itu kuat. Mengapa selir kekaisaran dan putri begitu sopan? Dia tidak tahu. Seorang kaisar tingkat menengah. Bahkan jika dia mengerti kekuatan Dao, seberapa kuat dia? Bisakah dia bersaing dengan orang-orang di bagian atas lapisan Huangqi? Sang putri tersenyum pada Meng Qing dan berkata, "Sister Meng Qing, aku harap kamu tidak keberatan." "Bagaimana aku bisa?" jawab Meng Qing secara alami. Sang putri sangat mudah bergaul, sikapnya hangat dan lembut. Selama jamuan, mereka dengan cepat menjadi teman baik. Setelah perjamuan, Putri Piao Sui membawa Lin Feng dan yang lainnya ke kamar mereka. Lin Feng dan yang lainnya berjalan-jalan di wilayah dinasti. Itu kuno, dan pemandangannya indah. Selama hari-hari mereka menunggu, semakin banyak pembudidaya yang kuat dari 18 kota utama di Dark Knight Region tiba. Beberapa orang bahkan bertarung sesekali, pertarungan mereka mengesankan. Orang-orang yang datang semuanya jenius, dan mereka tidak pernah tunduk pada orang lain. Suatu hari, Putri Piao Sui membawa Lin Feng dan teman-temannya keluar atas permintaannya. Lin Feng ingin berjalan di sekitar kota suci Qitian. "Sister Meng Qing, kamu tidak akan kecewa di sini. Hanya ada 18 kota utama di Dark Knight Region, tetapi ada banyak peninggalan bersejarah. Aku mengundang kamu untuk datang membantu aku, tetapi kamu juga dapat menghabiskan beberapa tahun di sini dan menikmati diri kamu sendiri." Petik 2. Putri Piao Sui dan Meng Qing dengan cepat menjadi teman baik. Gadis-gadis banyak berbicara, jadi lebih mudah bagi dua wanita untuk berteman. Meng Qing dan Piao Sui bahkan berpegangan tangan seperti saudara perempuan. Lin Feng tidak keberatan. Teman adalah teman, musuh adalah musuh. Selama selir kekaisaran dan Piao Sui tidak mencoba untuk menyakiti mereka, Lin Feng tidak keberatan. "Di mana kamu dapat menemukan beberapa peninggalan bersejarah yang terkenal di kota suci Qitian?" tanya Meng Qing, penasaran sekarang. "Semua situs berada di bawah kendali dinasti. Misalnya, Suffocating Sword Valley, ada niat lama yang kuat dan menakutkan di sana yang membuat orang mati lemas. Orang yang pergi ke sana hampir selalu mati. Gunung Dao Breaking, ini adalah gunung tempat Dao kamu hancur. Kamu dapat mendengar suara orang kuno di sana rupanya. Ada banyak tempat lain." Petik 2. Lembah pedang mencekik, niat pedang, mati lemas. Nama yang aneh, pikir Lin Feng. Matanya berkilauan. "Sister Piao Sui," panggil seseorang dari kejauhan. Lin Feng dan yang lainnya melihat ke atas dan melihat sekelompok orang lain. Tidak banyak dari mereka, tetapi mereka mengesankan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pangeran dari dinasti Tianqi. Ia memiliki nama keluarga yang sama dengan Pangeran Piao Sui. "Saudaraku, apakah mereka para jenius dari Universitas Roh Goblin?" "Mereka terlihat luar biasa," Putri Piao Sui menyambutnya. Namun, para jenius Universitas Roh Goblin memandang Lin Feng dengan dingin. Dinasti Tianqi memiliki hubungan baik dengan 3 kelompok pengaruh, dan mereka mengundang mereka semua untuk datang. 3 kelompok itu adalah Universitas Juara, Universitas Roh Goblin, dan 1 klan suci kuno. Jenius Universitas Champion juga tampak luar biasa, pria muda itu tersenyum. Seorang kultivator kuat Universitas Roh Goblin berjalan ke depan dan berteriak, "Universitas Juara, siapa Lin Feng? Dia pasti ada di sini." Petik 2. Lin Feng memandangnya, pria itu tampak aneh dan liar. Ki-nya kuat dan agresif. Lin Feng maju selangkah dan naik ke udara. "Seperti yang diharapkan, seorang kaisar tingkat menengah. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah mengalahkan Ji Chang. Aku benar-benar ingin tahu apakah kamu sekuat itu." "Hati-hati," teriak pria itu. Mengatakan demikian, dia merilis ki binatang yang menakutkan. Lin Feng memiliki sensasi jutaan binatang buas berlari ke arahnya. "Tunjukkan padaku kekuatanmu dulu," kata orang itu, kekuatannya menekan Lin Feng. Lin Feng berkedip dan melepaskan iblis ki, yang melesat ke langit. Mereka mulai saling meninju. Tiba-tiba sebuah ledakan menyewa udara dan angin kencang mulai bertiup. Jutaan benang bestial ki menembus ke dalam tubuh Lin Feng. Kekuatan maut menembus penyerangnya. The bestial ki dengan cepat tersebar. Lengan Lin Feng bergerak, tetapi kekuatan fisiknya sangat mencengangkan. Lawannya tampak seperti banteng, dan juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. "Haha, tidak buruk. Seorang kaisar tingkat menengah secara mengejutkan dapat menghentikan serangan fisik dari aku. Tidak heran kamu mengalahkan sang juara," kata pria itu, tertawa dengan penuh semangat, rambut hitam panjangnya terpantul berantakan di sekelilingnya. "Sekarang aku akan menggunakan 7 lapisan kekuatan dan kekuatan Dao, hati-hati," kata kultivator itu, mengembun lebih banyak kekuatan fisik untuk menindas Lin Feng. Lin Feng memiliki sensasi dia berada di lapangan yang dikelilingi oleh jutaan sapi jantan yang kuat dan berat. "Lin Feng, jika kamu ceroboh, kamu mungkin akan kalah. Dia adalah juara Universitas Roh Goblin. Dia telah menjadi juara lebih lama dari Ji Chang," kata sang putri kepada Lin Feng secara telepati. Lin Feng terkejut. Dia yakin ketika datang ke kekuatan fisiknya, tetapi dia tidak pernah ceroboh, dia selalu waspada. Dia tahu kekuatan dan kelemahannya. Kelemahannya adalah tingkat kultivasinya. Kekuatannya adalah dia tahu banyak hal.
Secara alami, ketika bertarung melawan orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, ia harus lebih berhati-hati. Ledakan. Lin Feng merasakan kekuatan Dao yang aneh namun menakutkan. Lampu berkelap-kelip di sekitar, dan jutaan lembu jantan meraung dalam amarah yang gemuruh, mencoba menghancurkan Lin Feng. Apa maksud Dao itu? Pikir Lin Feng, wajahnya kaku. Kekuatan lawannya menakutkan. Lin Feng melemparkan mantra tahap penyebaran surgawi dan mengembun lebih banyak kekuatan. World of the Living Imprints juga muncul di sekitarnya, berisi kekuatan yang tak ada habisnya. Bab 1998, tutup namun jauh, subscribe Penatua. Kedua serangan itu bertabrakan, dan World of the Living Imprints segera pecah, sementara banteng raksasa meraung dan menyebar secara progresif. Namun, Lin Feng merasakan kiliar dan ganas yang menakutkan mengelilinginya saat tanah di bawah kakinya mulai bergerak. Teknik jejak kuno kamu menakutkan. Luar biasa, kamu menghancurkan seranganku. Kata penyerang, tertawa bahagia. Tidak heran kamu mengalahkan Ji Chang. Kamu benar-benar kuat, kamu bisa menahan seranganku, kamu bisa bangga. Petik 2. Lin Feng menatap pria itu. Pria itu terdengar gila, tapi dia benar-benar kuat. Lin Feng, di masa depan, kita akan bergandengan tangan. Aku harap sebelum pergi ke tempat suci, kamu akan menjadi lebih kuat. Jika kamu bisa menjadi kaisar tingkat tinggi sebelum pergi, itu akan bagus. Piao Sui pasti akan mendapatkan yang terbaik dari itu, ucap sang pangeran, tersenyum pada Lin Feng. Meskipun dia terdengar sopan, Lin Feng masih memiliki sensasi pria itu memandang rendah padanya. Orang-orang dari dinasti Tianqi mungkin bersaing dalam dinasti. Mungkin pemuda ini bersaing dengan Piao Sui. Mereka telah mengundang 3 kelompok yang berbeda, jadi Lin Feng hampir yakin bahwa ada 3 keturunan yang berbeda pada generasi ini. Putri Piao Sui, pemuda di depannya, dan orang lain. Imperial Concubine dan Princess Piao Sui telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Universitas Champion, sedangkan pemuda di depannya telah memutuskan untuk mengikat di Universitas Roh Goblin. Terima kasih banyak, saudara. Bahkan jika tingkat kultivasi Lin Feng tetap seperti itu, Lin Feng masih bisa melindungi aku, kata Putri Piao Sui, tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia bersikap sopan, dia sangat kuat dan tidak membutuhkan orang untuk melindunginya. Aku terlalu sering berpikir, jawab sang pangeran dengan tenang, aku pernah mendengar bahwa banyak orang akan pergi ke Jalan Kudus hari ini, di mana kamu dapat mendengarkan orang-orang kudus. Kami pergi ke sana sekarang. Kita akan melihat seberapa kuat semua kaisar. Sampai jumpa. Kita bisa pergi ke Holy Way Stage hari ini. Tanya Piao Sui, terkejut. Dinasti Roh Kudus mengundang semua orang di kota suci Qitian, tersenyum sang pangeran. Dia melirik Lin Feng. Sepertinya Piao Sui sudah memiliki kesan yang baik tentang Lin Feng setelah hanya beberapa hari. Yang mengejutkan, dia lupa tentang acara ini. Sang pangeran cepat-cepat pergi bersama para jenius Universitas Roh Goblin. Apakah tahap jalan suci adalah salah satu tempat di mana ada peninggalan bersejarah? Lin Feng bertanya pada Piao Sui. Memang, tahap jalan suci dikendalikan oleh dinasti Roh Kudus. Dinasti Roh Kudus adalah sebuah dinasti, seperti dinasti Tianqi. Biasanya, mereka tidak mengizinkan orang datang dengan mudah, tetapi hari ini mereka mengundang semua orang. Aku sedikit terkejut, jawab Piao Sui. Lin Feng mengangguk dan berkata, karena seperti itu, mari kita pergi dan melihat tahap jalan suci. Putri Piao Sui tersenyum tipis dan berkata, baiklah, aku tahu bahwa para jenius sepertimu ingin berpartisipasi. Karena mereka mengundang kamu, kami bisa pergi. Mungkin kita akan bisa mendengarkan santa terakhir, dan bahkan jika kita tidak bisa, melihat para jenius lain akan menjadi pengalaman hebat. Petik 2. Lin Feng tersenyum. Karena dia berada di kota suci Qitian, dia ingin melihat sebanyak mungkin hal, terutama para jenius lainnya. Dinasti Roh Kudus dan dinasti Tianqi adalah 2 dinasti kuno. Mereka berdua memiliki wilayah tanpa batas. Orang-orang dari dinasti Roh Kudus mengendalikan teknik Roh Kudus. Mereka sangat kuat dan mengendalikan kekuatan misterius. Lin Feng dan yang lainnya tiba di dinasti Roh Kudus terlalu lama. Seseorang memimpin jalan dan membawa mereka ke tempat surgawi. Itu tampak seperti negeri dongeng berkabut dengan banyak pilar mengkilap. Banyak orang sudah ada di sana. Lin Feng melihat banyak wanita, yang semuanya terlihat sangat cantik, dengan ki celestial yang kuat. Di belakang mereka ada panggung batu tinggi, yang tampak agak ilusi, tahap jalan suci. Banyak orang memandang Lin Feng dan yang lainnya, tapi sekali lagi, semua orang mengawasi orang lain. Semua orang di sini sangat kuat. Ketika orang melirik Lin Feng dan yang lainnya, itu hanya sebentar. Namun, ada juga pengecualian. Wanita-wanita cantik itu tampak terpisah, di atas daya tarik duniawi. Mereka berasal dari Istana Bulan. Mereka semua mengenali Lin Feng. Saat itu, Lin Feng telah ditinggalkan oleh para dewa. Energi kosmik tidak jatuh dari langit untuk membersihkan tubuhnya. Tetapi mereka mengingatnya dengan baik, dan dia benar-benar dekat dengan beberapa dari mereka. Yi Renlei ada di sana. Dia belum banyak berubah, matanya terlihat lebih cantik dan dewasa. Ketika dia melihat Lin Feng, dia tersenyum.
Ketika orang banyak melihat dia tersenyum pada seseorang, mereka melihat Lin Feng, mengejutkan seseorang yang begitu cantik sedang tersenyum pada seseorang. Tetapi orang-orang tidak terlalu memperhatikannya. Orang-orang yang datang ke sini semuanya luar biasa. Orang-orang biasa akan menjadi gila, tetapi bukan orang-orang jenius itu. Ketika Lin Feng melihat dia tersenyum dan mengangguk padanya. Kemudian, dia terus melihat sekeliling. Dia memperhatikan seseorang sedang menatapnya dengan dingin. Dia tampak tanpa emosi. Bahkan ketika dia melihat Lin Feng, dia tampak tanpa emosi. Yue Xin, seru Meng Qing. Mereka seperti saudara perempuan, tetapi Yue Xin mengabaikannya. Bahkan ketika dia melihat Lin Feng, dia tampak sedingin es. Qiu Yue Xin berbalik, dia tidak terus menatap mereka. Meng Qing tampak kecewa. Kami memiliki cukup banyak orang, kapan kamu akan membuka panggung jalan suci? Tanya seseorang pada saat itu, tersenyum pada seseorang dari dinasti Roh Kudus. Tidak terburu-buru, silakan masuk ke gedung dulu. Kita dapat memiliki kursi dan kemudian kita akan mendengarkan santai itu. Petik 2. Baiklah, begitu banyak orang yang luar biasa, namun aku tidak tahu banyak dari mereka, seseorang mengangguk. Orang-orang perlahan berjalan menuju banyak pilar yang menjulang ke langit. Lin Feng juga berjalan ke arah itu. Seseorang bergabung dengan Lin Feng dan yang lainnya saat mereka bergerak seperti itu. Itu Yi Renlei. Aku pernah mendengar bahwa kamu menjadi terkenal di kota suci, aku senang untuk kamu, kata Yi Renlei, tersenyum sedikit. Dia tampak menggoda hanya ketika dia melihat Lin Feng. Silakan duduk, kata Lin Feng kepada Yi Renlei. Dia duduk di sebelahnya. Bagaimana istana bulan? Tanya Lin Feng dengan tenang. Dia merasa lebih tenang hari ini. Begitu banyak hal terjadi, begitu banyak waktu telah berlalu. Yi Renlei telah meninggalkannya, dia sedih, tapi sekarang dia sudah melupakannya. Namun, Yi Renlei tidak pernah menjanjikan apapun padanya. Dia baru saja mengatakan mereka akan menjadi pasangan selama 100 hari, kemudian dia benar-benar meninggalkannya dan Lin Feng benar-benar kecewa, tetapi dia baik-baik saja sekarang. Ketika Yi Renlei melihat bahwa Lin Feng tampak sangat tenang, dia menghela nafas. Dia akan selalu menjadi kenalan. Meskipun Lin Feng tersenyum padanya, itu tidak seperti di masa lalu. Mereka baru saja bertemu ketika mereka bertemu satu sama lain, dan mereka berbicara satu sama lain karena kesopanan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesedihan. Tapi itu pilihannya, dia telah membuat keputusan. Tidak apa-apa, Istana Bulan tidak kekurangan sumber daya. Aku memiliki banyak kitab suci yang kuat, dan mereka terus membantu kami, jawab Yi Renlei. Mereka tidak mengira bisa melakukan percakapan normal seperti ini jika mereka bertemu lagi. Baik, kamu akhirnya menemukan path kamu. Aku harap kamu menjadi sangat kuat dan impian kamu akan menjadi kenyataan, harap Lin Feng. Yi Renlei tersenyum dan menjawab, aku akan melakukan yang terbaik. Terkadang aku memikirkan kamu, aku bertanya-tanya apakah aku telah membuat kesalahan atau tidak. Tetapi pada akhirnya, itu adalah pilihan aku. Namun, jika suatu hari kamu benar-benar menjadi Dewa Iblis, apakah kamu akan mengingat janji kami? Petik 2. Yi Renlei tersenyum menggoda padanya. Hati Lin Feng mulai berdebar kencang. Sebuah janji, Dewa Iblis dan Dewi Es dan Salju, tetapi mereka masih harus menempuh jalan panjang. Bab 1999, Tahap Jalan Kudus, Subscribe Penatua. Lin Feng akhirnya berhenti berbicara dengan Yi Renlei. Yi Renlei tidak keberatan. Dia hanya tersenyum dan tetap diam. Kepalanya menunduk, mustahil mengetahui apa yang dipikirkannya. Hanya beberapa dari kamu yang datang. Lin Feng bertanya padanya. Memang, jawab Yi Renlei, mengangkat kepalanya lagi. Apa status sosialnya di Moon Palace? Tanya Lin Feng, menunjuk Qiu Yue Xin. Yi Renlei menatapnya dan bergumam, dia wanita suci di Istana Bulan, status sosialnya lebih tinggi daripada kita. Dia pemimpin kita saat ini. Dia sangat tanpa emosi. Dia bukan orang yang sama seperti dulu. Petik 2. Aku mengerti, Lin Feng mengangguk. Dia tersenyum padanya dan berkata, Qiu Yue Xin. Qiu Yue Xin menggigil dan menatap Lin Feng tanpa emosi. Dia tampak sangat menyendiri. Namun, Lin Feng hanya tersenyum dengan cara yang gemilang dan berkata, Qiu Yue Xin, kamu adalah wanitaku, kamu akan selalu menjadi milikku. Tidak ada yang akan pernah mencuri kamu dari aku, bahkan jalan tanpa emosi. Petik 2. Ketika Qiu Yue Xin mendengarnya, dia gemetar, tetapi matanya tetap sedingin es saat dia melepaskan energi tanpa emosi. Banyak orang melihat antara Lin Feng dan Qiu Yue Xin. Qiu Yue Xin berjalan di jalan tanpa emosi. Sangat jarang melihat orang seperti itu. Pria muda itu memiliki banyak keberuntungan dalam urusan cinta. Dia dikelilingi oleh wanita yang sangat cantik. Orang itu adalah Lin Feng. Dia adalah kaisar tingkat menengah. Setahun yang lalu, pada hari Pathfinder dari daftar peringkat kerajaan di Kota Suci, ia mengalahkan Ji Chang sang juara, ia berada di urutan ketiga dalam daftar peringkat kerajaan. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa seorang suci membantunya bertarung melawan 4 klan suci kuno sehingga mereka tidak bisa menangkapnya.
Tidak bisakah Universitas Juara melindunginya? Mengapa dia harus bergantung pada orang suci untuk melindunginya? Sepertinya agak berlebihan bagi aku. Lagi pula, dia hanya seorang kaisar tingkat menengah. Aku tidak berpikir dia bisa mengalahkan kaisar tingkat tinggi. Tapi dia beruntung, itu fakta. Petik 2. Dia yang ketiga dalam daftar peringkat kerajaan, dia mengalahkan Ji Chang, itu tidak berlebihan. Pergi dan berperang melawan dia dan kamu akan lihat. Petik 2. Semua orang mengekspresikan pendapat mereka. Banyak orang memandang Lin Feng dalam penilaian dingin. Lin Feng mendengar mereka, tapi dia tetap tenang. Dia tidak peduli tentang mereka. Zhuo Qing. Pada saat itu, seseorang mengenali orang lain. Zhuo Qing, dia memiliki tubuh tipe raja. Itu dia. Tidak heran dia memiliki tubuh King Type Diamond Indestructible. Alisnya bahkan keemasan dan terlihat tajam. Dia punya tubuh tipe raja yang tidak bisa dihancurkan berlian, salah satu dari 5 tipe tubuh tipe raja. Aku pernah mendengar bahwa pembelaan dan pelanggarannya luar biasa. Petik 2. Diamond Indestructible King Type Body. Lin Feng kaget. Dia telah mendengar tentang tubuh seperti itu, salah satu dari 5 tubuh tipe raja elemen, tipe emas. Tubuh seperti itu sulit dihancurkan. Dia jarang melihat kaisar yang memiliki pertahanan yang lebih baik daripada orang-orang seperti itu. Ketika orang seperti itu mencapai puncak lapisan Huangqi, mereka memiliki pertahanan yang menakutkan. Mereka tidak perlu dicanangkan sebagai champions, mereka sudah menjadi raja di dalam dan dari diri mereka sendiri. Zhuo Qing berjalan melewati kerumunan dan berkata kepada anggota dinasti Roh Kudus, "Salam, aku harap aku tidak mengganggu siapapun." Zhuo Qing, silakan datang, seorang anggota dinasti Roh Kudus menjawab dengan sopan. Zhuo Qing mengangguk dan duduk. Seseorang berkata, "Zhuo Qing, aku pernah mendengar bahwa kamu telah membunuh seorang kaisar agung yang memahami kekuatan Dao, seberapa kuat dia?" Membunuh seorang kaisar hebat yang mengerti kekuatan Dao. Kerumunan itu heran, orang yang memiliki tubuh tipe raja benar-benar memiliki keuntungan. Kaisar besar biasa tidak bisa bersaing dengan kaisar yang memiliki tubuh tipe raja. Zhuo Qing telah mencapai bagian atas lapisan Huangqi dan dia memiliki tubuh tipe raja Diamond Indestructible sehingga itu normal. Karena aku membunuhnya, itu berarti dia tidak sekuat itu, kata Zhuo Qing dengan tenang. Lampu keemasan terus berkelip di sekelilingnya. Haha, jika kita memiliki kesempatan, mari kita bertukar pandangan tentang kultivasi. Kata seseorang dengan mata dan rambut hitam pekat. Itu adalah orang yang dilawan oleh Lin Feng, dari Universitas Roh Goblin. Kami akan memiliki banyak peluang, kata Zhuo Qing dengan tenang. Gila Bull, aku tidak sabar untuk melihat pertempuranmu, seseorang tertawa. Crazy Bull adalah nama panggilannya, arwahnya adalah banteng kuno. Dia tahu segala macam kekuatan dan mantra yang berhubungan dengan banteng. Dia sangat kuat, dan dia tampak seperti gila banteng. Semakin banyak orang datang, Lin Feng memperhatikan beberapa orang yang dikenalnya. Cucun Qiu mengenakan jubah biru, dia tampak tenang dan siap. Beberapa orang bersamanya, orang terkuat dari Universitas Dewa Surgawi. Ada beberapa orang dari dinasti juga, mereka telah mengundang orang-orang dari Universitas Dewa Surgawi. Ying Cheng sudah menjadi kaisar yang hebat, jadi dia tidak ada di daftar peringkat kerajaan lagi. Lin Feng dan Cucun Qiu masing-masing berada di urutan kedua dan pertama. Pangeran Tianhua, apakah orang-orang itu jenius dari Universitas Dewa Surgawi? Memang, mengangguk pemuda di sebelah Cucun Qiu. Yang mana Cucun Qiu? Tanya orang itu. Cucun Qiu terkenal. Sang pangeran tertawa dan menunjuk ke Cucun Qiu, dua pembudidaya paling menonjol dari kota suci ada di sini. Cucun Qiu berasal dari klan Chu dan merupakan Raja Chu baru. Dia yang pertama dalam daftar peringkat kota suci dan dia tahu kitab suci penyerap langit dan kitab suci Celestial Evolution. Petik 2. Silakan duduk, semuanya, seorang anggota dinasti Roh Kudus berbicara dengan senyum lebar. Semua orang tampak ramah pada saat itu. Banyak orang membandingkan Lin Feng dan Cucun Qiu. Saat itu, mereka tidak bertempur, tapi Cucun Qiu adalah seorang kaisar tingkat tinggi, jadi Lin Feng mungkin akan kalah. Semakin banyak orang datang, banyak dari mereka jenius. Seorang kultivator misterius tiba, dia sangat kuat dan tampak luar biasa. Dia bisa mencuri keberuntungan orang, dan karena itu, dia selalu beruntung. Banyak orang ingin mencuri barang-barang berharganya, tetapi pada akhirnya, ia biasanya mencuri keberuntungan mereka. Banyak orang juga berbicara tentang tempat suci, keberuntungan akan penting di sana. Begitu banyak orang di sini, tidak bisakah kita mulai? Seseorang bertanya kepada anggota dinasti Roh Kudus. Orang-orang itu mengangguk, dan salah satu dari mereka berkata, baiklah, kita bisa mengaktifkan tahap jalan suci. Setelah itu, mereka mendarat di depan ilusi, beberapa jejak kuno muncul dan jatuh di atas panggung. Itu mulai bergetar, dan ki misterius muncul. Semua orang merasakan kekuatan misterius yang aneh, bermanifestasi sebagai angin yang bertiup. Itu adalah ki kuno. Semua orang, tahap jalan suci diaktifkan, ini adalah sisa sejarah. Kamu dapat menguji bakat kamu. Kamu mungkin mendengar suara orang-orang kudus juga.
Kata seorang wanita surgawi dari dinasti Roh Kudus, sedikit tersenyum. Dia sangat cantik, tetapi orang-orang bahkan tidak melihatnya, mereka semua melihat dinasti Roh Kudus. Sisa-sisa kuno sangat mengagumkan. Semua orang telah mendengar hal-hal seperti itu, tetapi tidak pernah mengalaminya sendiri. Itu adalah kesempatan. Bab 2000, Pembudidaya Berpotensi Potensial Tanpa Tani. Kerumunan semakin mendekat ke Holy Way Stage. Putri Piao Sui bergumam, ini bisa menjadi luar biasa. Aku pernah mendengar suara orang bijak. Ketika orang berbicara tentang tahap jalan suci, mereka semua berbicara tentang sisa-sisa. Jiwa orang suci dimeteraikan di dalam. Petik 2. Lin Feng mengangguk, matanya berkilauan. Dia akan mencoba. Pada saat itu, angin kencang mulai bertiup, dan seorang pria muda mendarat di depan stage Holy Way. Dia berkata, Tuan, aku ingin mencoba. Aku ingin mendengar suara orang bijak. Petik 2. Orang itu melompat tepat ke tahap jalan suci. Dia tidak menggunakan tangga. Ketika dia mendarat, kakinya bahkan belum menyentuh Holy Way Stage sebelum wajahnya berubah secara drastis. Dia tiba-tiba terlempar dan darah memercik kemana-mana. Wajahnya berubah pucat pasi saat kinya bergolak tak terkendali, jiwanya bergetar hebat. Dia mendarat kembali di tanah dan menutup matanya. Satu pukulan, mereka yang menonton itu tercengang. Stage Holy Way benar-benar kuat, orang itu tidak menggunakan tangga dan dia terluka parah. Apakah dia pernah mendengar suara suci itu? Beberapa orang tampak gugup, hanya orang yang sangat berbakat yang bisa naik ke jalan kudus. Seseorang berjalan ke depan, dia dengan waspada berjalan ke panggung pertempuran dan menginjakkan kakinya di tangga. Kekuatan yang mengerikan menabraknya, dia mendengus kesakitan dan kakinya didorong mundur. Wajahnya berubah pucat pasi, tetapi matanya berkilau karena amarah saat dia mencoba melawan. Dia terluka lagi, sebuah lubang muncul di dadanya dan tiba-tiba, darah mulai mengalir dari lukanya. Dia bahkan tidak bisa menginjak langkah pertama. Mereka yang menonton terkejut. Orang-orang ini semuanya jenius, mereka adalah orang-orang terkuat di wilayah mereka, tetapi di sini, mereka tidak dapat menginjakkan kaki pada langkah pertama dari tangga. Apa yang terjadi? Kerumunan tidak tahu apa yang terjadi. Serangan itu tidak bertujuan pada bagian tertentu dari tubuh kamu, seluruh tubuh kamu tiba-tiba terpengaruh, kata pria kedua. Jika kamu ceroboh, kamu bisa mati. Aku akan beristirahat untuk saat ini. Petik 2. Setelah dia berjalan pergi, orang lain tiba, orang itu mengenakan baju besi energi kosmik. Dia tampak bertekad saat berjalan ke tangga. Sama seperti sesaat sebelumnya, kekuatan yang mengerikan menimpanya, mengabaikan pertahanannya. Armornya meledak dan serangan itu bahkan mencapai ototnya. Dia juga batuk banyak darah ke Holy Way Stage, tetapi stage segera menelannya seolah-olah darah tidak pernah muncul di sana. Yang ketiga, pikir para jenius. Mereka menyadari itu tidak mudah untuk naik ke jalan kudus. Menurut legenda, Holy Way Stage menguji kemampuanmu, untuk melihat apakah kamu benar-benar berbakat. Tetapi jika kamu tidak dapat menginjakkan kaki pada langkah pertama, bukankah itu membuktikan sesuatu? Kata seseorang, menatap anggota dinasti Roh Kudus. Kamu ingin aku mengatakan yang sebenarnya? Wanita cantik dari dinasti Roh Kudus itu tersenyum. 3 pembudidaya pertama menggigil. Apa artinya itu? Mereka tidak berbakat. Kita bisa menangani kebenaran. Tidak ada salahnya mengatakan apa yang dipikirkan seseorang, kata orang yang sedang pulih sambil duduk bersila. Jika kamu tidak dapat menginjakkan kaki pada langkah pertama, itu berarti kamu tidak memiliki potensi untuk menjadi orang suci, kata wanita itu dengan tenang. Kerumunan menggigil, orang-orang yang telah mencoba kecewa. Semua orang itu bertekad dan berbakat, tetapi tidak semua orang memiliki potensi untuk menjadi seorang kultivator yang tak ada taranya. Orang-orang memiliki 2 cara berpikir yang berbeda, jika kamu tidak dapat menginjakkan kaki pada langkah pertama, kamu tidak akan pernah menjadi seorang kultivator yang tiada taranya, jadi aku harus menempatkan kaki aku pada langkah kedua setidaknya, kalau tidak aku akan kehilangan muka, dan itu tidak baik untuk kultivasi aku. Tipe kedua orang berpikir, jika aku tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang kultivator yang tak ada bandingannya, maka aku harus menentang surga. Itu berarti kamu jauh, sangat jauh dari bisa menjadi seorang kultivator yang tak tertandingi suatu hari nanti, kata gadis itu dengan dingin. Dia memperingatkan orang-orang itu. Mereka menggigil, beberapa di antara mereka tampak lega. Itu tidak berarti mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan itu hanya berarti mereka mungkin tidak akan jika mereka tidak menemukan solusi. Meskipun mereka tidak memiliki potensi pada saat itu, mereka dapat mengubah banyak hal. Angin kencang mulai bertiup lagi. Seseorang mendarat sebelum tahap jalan suci dan menginjakkan kakinya di langkah pertama. Suara gemuruh naik, dan dia bergetar hebat, tetapi tidak mundur. Rasanya seperti gunung mendarat di anak tangga pertama. Dia berteriak sangat keras dan menginjak langkah kedua. Darahnya mulai mendidih, dan tulangnya mengeluarkan suara berderak. Tidak, wajah pria itu berubah secara drastis. Dia tampak ketakutan, dan dengan cepat mundur. Kekuatan ledakan menyebar melewatinya saat dia melakukannya. Dia bertanya kepada wanita dari dinasti Roh Kudus, indikator apa yang merupakan langkah kedua.
Dalam hal darah dan tulang, kamu tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang pembudidaya yang tiada taranya. Kamu perlu meningkatkan dalam aspek itu, wanita itu memberitahunya dengan cermat. Orang itu mengangguk dan berkata, terima kasih banyak atas ajaran kamu. Tidak heran aku tertekan seperti itu, aku merasakan sensasi darah dan tulang aku akan meledak. Petik 2. The Holy Way Stage luar biasa, jika seseorang berhasil menaiki tangga, mereka mungkin mendengar santai itu, gumam mereka yang menatap panggung. Mereka merasa sangat termotivasi. Jika mereka berhasil, bukankah itu berarti mereka memiliki potensi untuk menjadi pembudidaya tiada taraf? Orang-orang suci, raja-raja, orang-orang seperti itu dapat melampaui keduniawian. Mari kita lihat apakah panggung bisa menghentikan aku. Itu adalah Crazy Bull. Dia melompat ke depan, gemuruh dan letusan terdengar tentangnya. Dia meraung dan menginjakkan kakinya pada langkah pertama. Dia tidak berhenti, dia terus berjalan. Seekor banteng perkasa muncul di belakangnya, rambutnya berkibar tertiup angin, dan dia sudah di langkah kedua. Dia belum dipaksa pergi, yang berarti dia memiliki darah dan tulang yang tepat untuk menjadi seorang pembudidaya yang tiada taranya. Bisakah dia naik ke yang ketiga? Tanya kerumunan, mata tertuju pada Crazy Bull. Dia berhenti selama beberapa detik dan kemudian melanjutkan, membuat langkah besar ke langkah ketiga. Boom boom. Dia mengguncang dengan keras dan meraung. Banyak orang bergidik. Dia stabil. Crazy Bull ada di langkah ketiga, seberapa kuat. Tidak heran dia adalah seorang juara. Dia memiliki potensi luar biasa. Itu berarti kamu cukup bertekad untuk menjadi seorang kultivator yang tiada taranya suatu hari nanti, kata wanita dari dinasti Roh Kudus itu. Tahap Holy Way adalah ujian berbagai atribut, sebenarnya. Namun, ada dua langkah besar sebelum Crazy Bull, dan kemudian tahap jalan suci yang sebenarnya. Akhirnya, Crazy Bull bergerak lagi, dia menginjak langkah keempat, dan wajahnya berubah pucat pasi. Dia berusaha tetap bertekad, wajahnya memerah, darah muncul di mata, telinga, dan hidungnya. Udara bergetar dengan guntur, dan Crazy Bull terlempar ke belakang saat darahnya menyembur keluar. Dia jatuh di kaki panggung. Dia telah gagal. Crazy Bull, seorang juara, juga gagal. Itu berarti dia tidak memiliki semua karakteristik untuk berpotensi menjadi kultivator yang tak ada taranya. Tidak buruk, kata wanita dari dinasti Roh Kudus itu. Bahkan di dinasti Roh Kudus, hanya sedikit orang yang bisa mencapai langkah keempat. Bab 2001, level tertinggi, subscribe Penatua. Panggung jalan suci sangat aneh. Kamu tidak dapat melihat serangannya. Aku ingin tahu bagaimana ini dirancang. Hampir terlihat hidup, dan itu dapat menguji hal-hal yang berbeda, gumam Ho Qinglin kepada Lin Feng dan yang lainnya. Saudaraku, kamu juga ingin tahu dari mana serangan itu berasal. Lin Feng tersenyum. Sisa-sisa bersejarah luar biasa. Tahap Holy Way digunakan untuk menguji bakat, kelemahan, dan kekuatan orang, tetapi tampaknya memiliki kegunaan lain. Apakah pembudidaya yang tiada banding harus sempurna dalam semua aspek? Apakah tidak mungkin untuk menjadi seorang kultivator yang tiada taranya tanpa kekuatan darah, tulang, kekuatan fisik, niat dan sebagainya yang tepat? Apakah itu sebabnya beberapa kaisar agung suci terjebak pada tingkat kultivasi itu dan tidak dapat melampaui keduniawian dan mencapai kesucian? Aku akan mencoba juga. Ho Qinglin mengangguk. Baiklah, kita semua harus tetap mencoba, Lin Feng tersenyum sadar. Setelah Crazy Bull mencoba, begitu pula banyak orang lain. Namun, tidak ada yang berhasil menginjakkan kaki di Holy Way Stage, itu terlalu sulit. Itu berarti bahwa kultivator sudah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi kultivator yang tiada taranya suatu hari nanti. Bahkan tanpa berbicara tentang naik ke panggung itu sendiri, sampai ke langkah ketiga sudah sangat sulit. Tidak ada yang berhasil melakukan lebih baik daripada Crazy Bull. Persyaratan untuk menjadi seorang kultivator yang tak ada taranya suatu hari sangat ketat. Memiliki darah, tulang, dan tubuh yang tepat sudah benar-benar sulit, tetapi memiliki niat yang tepat bahkan lebih sulit. Crazy Bull berhasil naik ke langkah ketiga karena dia sangat bertekad. Ketika Ho Qinglin berjalan keluar, banyak orang menarik wajah panjang. Bagaimanapun, dia masih seorang kaisar tingkat menengah. Di kota suci, dia tidak setenar Chu Chun Qiu atau Lin Feng. Hanya orang-orang dari Universitas Champion yang tahu bahwa Ho Qinglin cukup kuat. Ketika Ho Qinglin melangkah ke langkah pertama, dia terlihat bergetar. Jenis kekuatan misterius yang mengelilinginya tak terlihat. Ho Qinglin mengerti bahwa tidak masalah teknik pertahanan apa yang kamu gunakan, itu tidak berguna, kekuatan dan mantra bukanlah bagian dari tubuh kamu. Ho Qinglin batuk darah. Banyak orang menggelengkan kepala. Mereka semua berpikir, seperti yang diharapkan, dia tidak bisa menanganinya, bahkan bukan langkah pertama. Namun, setelah waktu yang singkat, Ho Qinglin masih di langkah pertama, orang-orang menatapnya dengan aneh. Dia terluka, tetapi dia belum diusir. Ho Qinglin menggerakkan kakinya, ekspresi ganas di wajahnya yang berlumuran darah. Dia mengangkat kakinya dan meletakkannya di langkah kedua, lalu kaki kedua. Langkah kedua adalah menguji darah dan tulang kultivator, dan darah Ho Qinglin mulai mendidih, tulang-tulangnya pecah.
Itu terlihat sangat menyakitkan, jenis rasa sakit yang bisa membunuh orang lemah. Tapi Hou Qinglin menahan rasa sakit. Dia berdiri dengan mantap di langkah kedua, jubahnya berkibar tertiup angin. Mereka yang menonton terpana, Hou Qinglin telah melewati tantangan langkah kedua. Wanita cantik dari dinasti Roh Kudus terkejut, dia bergumam, tubuh, darah, dan tulangnya mungkin tidak cukup kuat, tetapi dia sangat bertekad. Ini berarti bahwa jika kamu bertekad, bahkan jika kamu kekurangan beberapa hal, kamu dapat berhasil. Dia mungkin juga tidak akan kesulitan melangkah ke langkah ketiga. Petik 2. Hou Qinglin tetap diam, tidak seperti Crazy Bull, yang telah berteriak seperti orang gila, dan tidak lebih lemah dari Crazy Bull. Kemudian, Hou Qinglin melangkah ke langkah ketiga tanpa masalah, membuat semua orang tercengang. Hati orang-orang mulai berdebar kencang. Selalu ada individu berbakat dalam persembunyian, dan tidak ada hubungan antara reputasi dan tingkat kultivasi. Orang-orang yang ada di sini semuanya jenius. Semua orang di sini harus ditentukan, pikir kerumunan. Bagaimanapun, mereka semua jenius. Ketika Hou Qinglin naik ke langkah pertama, kerumunan itu tidak cemburu, mereka kagum dan mengaguminya, dan mereka yang gagal merasa semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Mereka yang gagal merasa malu karena mereka memiliki kesan mereka tidak cukup bertekad. Pada saat itu, Hou Qinglin mengangkat kepalanya dan fokus pada langkah berikutnya. Akhirnya, dia menggerakkan kakinya dan mengangkatnya. Jiwanya bergetar hebat. Kekuatan yang tak terlihat dan tidak berwujud menghantam jiwanya, itu tampak sangat menyakitkan, dan rasanya seolah jiwanya akan meledak. Dia merilis niat reinkarnasi dan melangkah sepenuhnya ke langkah berikutnya. Kekuatan reinkarnasinya dan Qi melesat ke langit. Qi Hou Qinglin tiba-tiba bahkan lebih kuat. Angin kencang yang terbuat dari kekuatan reinkarnasi bersiul di sekelilingnya. Dia menerobos. Kerumunan heran, termasuk Lin Feng. Lalu dia tersenyum, bahagia untuk temannya. Hou Qinglin juga tersenyum. Bayangannya berkedip. Dia bergerak ke samping dan duduk bersila untuk menyelesaikan menerobos. Lin Feng, temanmu benar-benar kuat, ucap Putri Piao Sure. Dia berpikir bahwa Lin Feng akan menjadi satu-satunya yang bisa membantunya ketika dia mengundang kelompok itu, dan telah meremehkan yang lain, mengetahui bahwa Hou Qinglin juga luar biasa. Anehnya, dia telah menjadi kaisar tingkat tinggi dalam penerbangan tangga. Tentu saja, Lin Feng tersenyum sadar. Dulu, di dunia kecil, dia dulu selalu melindungiku. Aku mengaguminya, dan aku masih melakukannya. Petik 2. Putri Piao Sue menggigil ketika dia melihat senyum lebar Lin Feng. Dia tidak menyadari Hou Qinglin dan Lin Feng begitu dekat. Orang lain berlari ke tangga, Zhuo Qing, tubuh tipe raja tanpa berlian. Seperti yang sudah diantisipasi semua orang, Zhuo Qing melompat ke langkah pertama tanpa masalah. Dia memiliki tubuh tipe raja, yang berarti dia memiliki potensi untuk menjadi raja, jadi tentu saja dia tidak bisa memiliki masalah tubuh. Kemudian, dia melangkah ke langkah kedua, tidak ada masalah juga. Kemudian, dia melanjutkan ke langkah ketiga. Pada saat itu, Zhuo Qing berhenti selama beberapa detik. Pandangan tajam muncul di matanya, lampu emas muncul di sekitarnya, lampu emas tajam melesat ke langit. Orang-orang yang sangat bertekad tidak terpengaruh oleh kekuatan yang tak terlihat dan tidak berwujud itu. Dia masih berdiri dengan mantap di sana. Apakah Zhuo Qing akan lebih baik daripada orang lain? Beberapa orang bertanya-tanya dengan keras. Zhuo Qing terus berjalan menuju langkah keempat dan kemudian naik ke atasnya. Yang ini menguji jiwa seorang kultivator. Kekuatan misterius turun pada jiwa Zhuo Qing, mengocoknya dengan tekanan, namun ia tetap diam dan tenang. Dia masih dikelilingi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dia tampak seperti gunung yang tidak bergerak. Seperti yang diharapkan, dia stabil. Zhuo Qing menggerakkan kakinya, bersiap untuk mencoba langkah kelima dan terakhir. Jika dia berhasil naik ke Holy Way Stage, itu berarti dia sudah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi seorang kultivator yang tiada taranya suatu hari nanti. Zhuo Qing mendengar seseorang mendesah secara mental, seolah-olah orang suci menghela nafas. Sejumlah besar kekuatan Dao menabrak tubuhnya, dan tiba-tiba dia berteriak dengan marah. Lampu emas naik dengan kuat ketika ia mulai melepaskan niat Dao, lingkaran emas yang mempesona muncul di atas kepalanya. Dia ada di sana, seberapa kuat? Mereka yang menonton tertegun. Zhuo Qing ada di langkah kelima, 2 langkah lagi dan dia akan berada di panggung jalan suci. Zhuo Qing melanjutkan langkahnya yang lambat ke depan menuju Holy Way Stage. Kerumunan menggigil, semua gugup dan menatapnya. Akhirnya, Zhuo Qing tiba di sebelah tepi panggung, dan tiba-tiba berubah menjadi sinar, mengejutkan semua orang. Bab 2002, Potensi Penggarap Tanpa Tani. Zhuo Qing muncul di langit dan mendarat di langkah terakhir lagi. Namun, wajahnya memucat, dan pipinya memerah. Cahaya keemasan muncul samar di sekitarnya. Dia naik tinggi ke udara dan duduk bersila. Apa yang sudah terjadi? Dia hanya harus mengambil 2 langkah lagi dan dia akan berada di panggung jalan suci. Zhuo Qing gagal. Dia tidak bisa naik ke jalan kudus, siapa yang bisa melakukannya? Tanya seseorang, ketika semua orang memandang Zhuo Qing, yang sekarang duduk bersila jauh di atas mereka. Zhuo Qing bergumam, orang suci itu mendesah.
Orang suci itu menghela nafas. Semua orang terkejut ketika mereka melihat tahap jalan suci. Apakah Zuoking mendengar desahan Santo? Apakah dia mendengar seorang suci? Dia mendapat tubuh tipe raja yang tidak bisa dihancurkan dari berlian. Dia mendapatkan semua prasyarat untuk menjadi seorang kultivator yang tiada taranya suatu hari nanti. Sayangnya, dia masih membutuhkan sedikit lebih banyak, tetapi jika dia terus belajar keras, dia pasti akan menjadi kultivator yang tiada taranya suatu hari nanti, kata wanita dari dinasti Roh Kudus itu perlahan. Orang-orang tetap diam, menatap tahap jalan kudus dengan hormat dan hormat. Seorang suci baru saja menghela nafas. Seseorang muncul dari kerumunan dan bergerak menuju tahap jalan suci dengan siulan Qi. Chu Chun Qiu. Banyak mata berbinar. Chu Chun Qiu, pembudidaya pertama pada daftar peringkat kerajaan di kota suci. Dia adalah kaisar terkuat di kota suci, simbol dan keturunan Raja Chu. Bisakah Chu Chun Qiu melakukannya sebaik Zuoking? Adalah pertanyaan yang dibisikkan. Chu Chun Qiu melompat ke langkah pertama. Tidak masalah sama sekali. Kemudian, dia melompat ke gunung yang kedua. Tidak masalah juga, dia tampak seperti gunung yang tidak bergerak. Tulang dan darahnya sempurna. Dia melompat ke langkah ketiga, yang menguji niat seorang kultivator. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Kerumunan orang itu berhalusinasi, seolah orang ini adalah raja kuno. Kemudian, dia melompat ke langkah keempat, yang menguji kekuatan jiwa. Jiwanya berguncang, kekuatan meningkat tentang dirinya. Dia masih tak bergerak. Langkah keempat, seberapa kuat? Para pengamat bergetar. Chu Chun Qiu tidak berjuang sama sekali, sepertinya sangat mudah baginya. Chu Chun Qiu sangat kuat. Tidak heran dia adalah kaisar pertama kota suci. Aku bertanya-tanya apakah dia akan berhasil melangkah ke langkah kelima dengan mudah atau tidak. Jika dia bisa, itu berarti dia memiliki potensi untuk menjadi seorang pembudidaya yang tiada taranya. Gumam seseorang, menatap Chu Chun Qiu. Chu Chun Qiu berjalan ke langkah kelima. Seperti Zuoking, dia mendengar seseorang mendesah di otaknya, dan kekuatan turun padanya, mengguncang segalanya. Bumi dan langit menjadi gelap, seolah-olah dewa akan segera muncul. Chu Chun Qiu melompat ke langkah kelima, udara masih merintih. Sama seperti Zuoking, 2 langkah ke depan dan dia akan berada di panggung jalan suci. Dia stabil. Chu Chun Qiu melakukannya sebaik Zuoking sejauh ini. Dia benar-benar berbakat, desah seseorang. Seberapa kuat dia dibandingkan dengan Zuoking? Tanya seseorang. Mereka berbakat dan kuat dalam berbagai cara. Bukan karena seseorang berbakat sehingga mereka pandai bertarung. Chu Chun Qiu tidak sekuat Zuoking, yang memiliki tubuh tipe raja. Tetapi dia memiliki potensi untuk menjadi seorang kultivator yang tiada taranya, jawab orang lain. Bakat, kekuatan, dan kemampuan bertarung adalah hal yang berbeda. Ketika Chu Chun Qiu merasa bahwa dia benar-benar stabil, dia mulai berjalan lagi. Niat kaisar kunonya sangat kuat, ia sekarang dikelilingi oleh kaisar kuno. Bumi dan langit mulai bergetar lagi. Seseorang mengerang kesakitan seolah-olah organ mereka akan dibelah. Jiwa mereka bergetar. Chu Chun Qiu membuat langkah ke-6, dia sudah melampaui Zuoking. Kekuatannya bahkan lebih eksplosif. Seru seseorang. Chu Chun Qiu sudah mengambil 2 langkah maju pada langkah kelima. Zuoking telah didorong mundur setelah langkah pertama. Apakah Chu Chun Qiu memiliki peluang lebih besar untuk menjadi seorang kultivator yang tiada taranya daripada Zuoking? Zuoking membuka matanya dan menatap Chu Chun Qiu. Orang ini telah mengambil 1 langkah lebih banyak darinya. Sangat mengesankan. Namun, Zuoking dengan cepat menutup matanya lagi dan kembali ke meditasinya. Langkah terakhir, jika ia berhasil mencapai tahap jalan suci, itu berarti bahwa ia memiliki semua karakteristik yang diperlukan untuk menjadi seorang kultivator yang tak tertandingi suatu hari nanti. Chu Chun Qiu mengangkat kakinya saat dia menarik napas panjang, itu adalah langkah terakhirnya. Pada saat itu, keheningan yang menakutkan menyelimuti kerumunan. Chu Chun Qiu menggerakkan kakinya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum bangga. Rambut dan jubahnya berkibar tertiup angin. Ada suara berdentang, seperti bel yang dipukul. Seseorang batuk darah dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka memiliki sensasi organ mereka akan meledak. Wajah Lin Feng dan teman-temannya sedikit berubah. Mereka telah mendengar seseorang mendesah. Tekanan itu jauh lebih kuat daripada saat sebelumnya. Lin Feng dan teman-temannya merasakan bahwa mereka sedang menghadapi Raja Kuno. Tekanannya luar biasa. Apakah itu suara Sein? Gumam Lin Feng pada suara itu. Chu Chun Qiu selesai membuat langkahnya, semua orang menatap punggungnya dengan takjub. Tubuh tipe raja, aku yakin pria itu memiliki tubuh tipe raja. Dia hanya menyembunyikannya, kata seseorang. Memang, ada Raja Qi. Raja jenisnya Qi lebih kuat dari Raja Qi Zuoking. Chu Chun Qiu menyembunyikan tubuh tipe rajanya sepanjang waktu, kata orang lain. Semua orang setuju dan mengangguk. Mereka yakin bahwa kaisar pertama kota suci memiliki tubuh tipe raja. Pada saat itu, Chu Chun Qiu sedang menghadapi tahap jalan suci. Jika dia mengambil 1 langkah lagi, dia akan berada di jalan kudus. Apakah akan ada kekuatan yang mengerikan di panggung jalan suci?
Seseorang bertanya dengan lembut. Cucun Qiu berhenti selama beberapa detik, sebelum melangkah maju. Saat dia mengangkat kakinya ke atas panggung, rambut dan jubahnya berkibar dengan keras. Cucun Qiu tidak melemah, dia terlihat seperti raja kuno. Akhirnya, dia meletakkan kakinya di atasnya, dan kemudian kaki keduanya. Dia adalah orang pertama yang melangkah ke tahap jalan suci. Diam memerintah. Anehnya, seseorang memiliki semua karakteristik yang diperlukan untuk menjadi seorang kultivator yang tak ada taranya, dan orang itu adalah seorang mahasiswa di Universitas Dewa Surgawi, dari klan Chu di kota kuno Surgawi yang luas. Seorang kultivator baru yang tak tertandingi mungkin akan muncul di kota suci di masa depan. Seseorang bergumam, Cucun Qiu memiliki potensi untuk menjadi seorang pembudidaya yang tiada taranya. Juru bicara dinasti Roh Kudus menggigil. Cucun Qiu ada di sini untuk dinasti Roh Kudus, ia memiliki potensi untuk menjadi seorang kultivator yang tak ada taranya. Aku senang untuk klan Chu, kata seseorang pada saat itu. Dulu, Raja Chu kuat dan berpengaruh, tetapi mereka hanya membaca tentang dia di buku. Belum tentu. Saat itu, ada seorang pembudidaya tak tertandingi yang gila di klan Chu, dia sekarang di Istana Bulan. Petik 2. Dan itu bukan karena kamu memiliki karakteristik untuk menjadi raja yang tiada taraf sehingga kamu sebenarnya adalah satu. Itu artinya kamu punya potensi. Kamu harus berlatih kultivasi dengan benar dan beruntung menjadi seorang juga. Petik 2. Tapi setidaknya, itu membuktikan bahwa dia sangat kuat, dan kurasa aku tidak bisa bersaing dengannya dalam pertempuran. Orang-orang mengobrol, sementara Cucun Qiu masih di atas panggung. Orang yang tidak memiliki tubuh tipe raja dapat menjadi raja dan orang yang memiliki tubuh tipe raja tidak harus menjadi raja. Jalur semua orang berbeda. Bab 2003, Tahta Suci, Subscribe Penatua. Cucun Qiu masih berdiri di panggung jalan suci, terlihat seperti raja, tetapi tidak sombong sama sekali. Orang-orang mengawasinya. Tiba-tiba, di Hollyway Stage, sebuah tahta muncul, 9 naga diukir di atasnya. Wajah mereka menghadap Cucun Qiu, dan mereka mengandung sekali menyerap ki. Apa itu? Adalah pertanyaan berikutnya dari beberapa tenggorokan. Anehnya, tahta naga muncul di panggung jalan suci. Itu tampak seperti singgasana kuno, kursi seorang suci. Tahta itu muncul karena Cucun Qiu naik ke jalan kudus. Akankah Cucun Qiu mendapatkan kekuatan kuno? Petik 2. Itu adalah tahta kaisar suci, itu adalah tahta kuno. Di masa lalu, para orang suci duduk di sana. Kata seseorang. Semua orang melirik orang itu, seorang pemuda dengan ki kekaisaran. Dia menatap tahta. Tahap jalan suci, seolah-olah dia tiba-tiba memahami sesuatu. Bagaimana kamu tahu? Aku telah melihat tahta seperti itu di dinasti aku. Itu adalah tahta kuno, jenis yang ditransmisikan oleh leluhur. Aku pernah melihatnya di lukisan kuno, bahkan terlihat seperti singgasana aku sendiri, jawab pria itu. Dia adalah seorang pangeran dari dinasti. Ketika orang banyak mendengarnya, mereka melihat wanita dari dinasti Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Dia juga menatap tahap jalan suci. Tahap jalan suci, tahta kekaisaran suci. Cucun Qiu menatap tahta. Raja Qi berdenyut di sekitarnya. Stage Hollyway sama sekali bukan langkah terakhir. Kekuatan yang muncul dari tahta kekaisaran suci bahkan lebih mengerikan. Jubah Cucun Qiu berkibar keras saat dia membuat langkah dan tiba-tiba mengerang kesakitan. Wajahnya mulai berdarah. Semua orang yang menonton bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Qi mulai menjerit saat Cucun Qiu membuat langkah lain, tapi dia tidak bisa mengatasinya lagi. Dia didorong mundur, begitu keras sehingga tulang-tulangnya hancur, angin kencang membawanya kembali. Para pengamat itu diam. Dia telah gagal. Meskipun Cucun Qiu telah berhasil naik ke Hollyway Stage, dia belum melewati tantangan tahta. Dia jatuh ke tanah. Dia menatap tanpa ekspresi ke arah jalan kudus. Raja Qi di sekelilingnya juga bubar. Itu menghilang. Semua orang menghela nafas saat tahta menghilang. Singgasana hanya muncul ketika seseorang berada di panggung jalan suci, renung orang lain. Seseorang baru berlari menuju tahap jalan suci. Melihat kemajuan Cucun Qiu sejauh itu membuat semua orang merasa lebih bertekad. Banyak orang ingin mencoba. Beberapa orang lagi mencoba, semuanya bertekad, dan bahkan ketika gagal, mereka bertekad untuk belajar lebih keras dan menjadi lebih kuat. Setidaknya, panggung membantu mereka tahu di mana mereka harus meningkatkan. Namun, tidak ada yang melakukannya sebaik Cucun Qiu. Bahkan jika dia gagal duduk di atas tahta, dia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi seorang kultivator yang tiada taranya suatu hari nanti. Bahkan Zhuo Qing belum melangkah sejauh ini. Begitu banyak jenius, pikir Lin Feng, menonton orang mencoba satu demi satu dengan persetujuan diam-diam. Langkah pertama sudah merupakan tantangan besar. Memiliki karakteristik tubuh yang diperlukan untuk menjadi seorang kultivator yang tiada taranya tidaklah mudah. Beberapa orang bahkan berhasil maju sejauh Zhuo Qing dan melangkah pada langkah kelima. Putri, apakah kamu tidak berusaha? Lin Feng bertanya pada Putri Piao Sui. Tidak, aku tidak punya harapan. Tetapi aku tidak sabar untuk melihat kamu mencoba.
Aku kira kamu setidaknya bisa mencapai langkah keempat. Sang putri menjawab dengan senyum percaya diri. Mungkin, jawab Lin Feng tanpa komitmen. Siluet berkedip ketika Jian Mang mencobanya. Ketika dia mengambil langkah pertama, orang mengira dia akan jatuh, karena dia bahkan batuk darah, tetapi dia menanggungnya. Langkah kedua juga tidak mudah baginya. Namun, pada langkah ketiga, dia tidak bergerak seperti gunung. Pada langkah keempat, kekuatan yang tak terlihat dan tidak berwujud membombardir jiwanya, dan ia diusir. Namun dia tidak putus asa. Dia bahagia dan bahkan lebih bertekad. Orang-orang yang datang dengan Lin Feng semuanya sangat kuat. Beberapa saat sebelumnya, Hou Qinglin telah mencapai langkah keempat dan dia berhasil menerobos, dia bahkan telah menjadi kaisar tingkat tinggi. Meng Qing, kamu ingin mencoba? Lin Feng berbisik kepada Meng Qing. Tidak, aku bisa naik ke langkah kelima, jawab Meng Qing dengan mudah. Lin Feng terkejut dan tertawa. Mungkin kamu bisa naik ke Jalan Kudus. Aku tidak akan pergi, Meng Qing menggelengkan kepalanya. Lin Feng mengangkat bahu. Dia tidak akan memaksanya. Terkadang, dia tidak tertarik melakukan beberapa hal. Lin Feng, pergi dan duduk di atas tahta, kata Meng Qing, tersenyum pada Lin Feng. Setelah penantang berikutnya kembali, Lin Feng naik ke panggung. Lin Feng, banyak orang mengenalinya sekarang. Dia adalah seorang kaisar tingkat menengah, dia telah mengalahkan Ji Chang, dia adalah kaisar kedua dari kota suci, dan setelah kagum dengan Chu Chun Qiu, mereka tidak sabar untuk melihat kinerja Lin Feng. Seberapa besar perbedaan antara Lin Feng dan Chu Chun Qiu, kaisar pertama dan kedua dari kota suci. Panggung cara suci tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi seseorang. Ini tentang tubuh seseorang. Menurutmu seberapa jauh Lin Feng bisa pergi? Petik 2. Kekuatan fisiknya luar biasa. Dalam hal darah dan tulang, ia seharusnya tidak memiliki masalah. Langkah pertama dan kedua harus mudah baginya. Dia mengalahkan Ji Chang, jadi langkah ketiga seharusnya tidak menghentikannya juga. Langkah keempat adalah tentang kekuatan jiwa, mungkin dia seperti dua temannya dan akan berhenti di sana. Orang-orang mengobrol satu persatu. Kebanyakan orang sangat menghargai Lin Feng dan yakin dia akan naik ke langkah keempat, yang sudah luar biasa. Namun, sebagian besar orang mengira ia tidak dapat mencapai langkah terakhir. Mungkin, karena dia mengalahkan Ji Chang sebagai kaisar tingkat menengah, langkah keempat seharusnya bisa dilakukan, tetapi langkah kelima, aku tidak berpikir begitu. Saat mereka berbicara, Lin Feng berjalan ke langkah pertama, dan kekuatan yang menakutkan membunuhnya seperti palu. Tapi dia tidak berhenti, dan langsung melompat ke langkah kedua. Darahnya mulai mendidih, dan tulangnya mengeluarkan suara berderak. Kekuatan yang tak terlihat dan tidak berwujud itu meledak. Seluruh tubuhnya diserang. Lin Feng tampak santai, dan terus berjalan ke langkah ketiga. Kekuatan yang menakutkan dan menindas membombardir keinginannya. Otaknya sakit. Dia tiba-tiba memiliki kesan dia tidak berdaya dan tidak berguna, seperti siapapun. Keinginannya sedang hancur. Namun, tidak ada yang mengangkat kepalanya dan menyambut kekuatan yang menakutkan tanpa tersentak. Niat iblis melonjak di sekitarnya. Langkah ketiga, dia terlihat santai. Dia tidak memiliki masalah dalam hal tulang, darah, dan niat, langkah keempat harus baik-baik saja. Petik 2. Lin Feng masih terlihat santai. Dia berjalan ke langkah keempat, dan jiwanya dipalu. Jika seorang kultivator memiliki kekuatan jiwa yang lemah, tangga bisa membunuh mereka secara instan. Lin Feng merasa kecil, seolah-olah dia sedang menghadapi raksasa. Tekad adalah tantangan yang konstan, banyak orang yang berhasil naik ke langkah pertama dan kedua berkat tekad mereka. Dia stabil, para pengamat mengamati dengan cepat. Lin Feng memiliki sebagian besar karakteristik untuk menjadi seorang kultivator yang tiada taranya suatu hari nanti. Dua kaisar teratas dari kota suci itu sangat kuat, seperti yang diharapkan. Lin Feng terus berjalan menuju langkah kelima, melangkah di atasnya, dan dia mendengar seseorang mendesah. Kekuatan yang tak terlihat, tidak berwujud, menindas, dan meledak menabraknya. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dia hanya bisa menyambut energinya. Lin Feng mengangkat kepalanya, dia tidak akan menyerah. Dia menatap langit dengan bangga. Hidup dan mati, niat Dao melonjak di sekitarnya dan berubah menjadi awan. Itu seperti Lin Feng berperang melawan para dewa, melawan orang-orang kudus. Dia sangat stabil. Mereka yang menonton memperhatikan dengan takjub. Lin Feng benar-benar kuat, membuatnya ke langkah kelima. Kedua penggarap kota suci keduanya luar biasa. Namun, sementara semua orang kagum, Lin Feng terus berjalan ke depan, udara bergemuruh di pendekatannya. Kekuatan yang menakutkan, tidak terlihat dan tidak berwujud memenuhi udara dan menyerang jiwa Lin Feng. Lin Feng mengambil langkah kedua. Tidak, dia tampak seperti iblis kuno bagi mereka yang menonton, dia akan membuat langkah ketiga. Bel berbunyi, energi destruktif bergolak dan banyak orang menarik muka yang panjang, tidak berani melihat. Lin Feng akan naik ke panggung, sesuatu yang Zuo Qing belum berhasil capai. Bab 2004, aku, sendirian, di singgasana. Subscribe Penatua. Banyak wajah orang memucat, beberapa batuk darah.
Kekuatan yang tak terlihat dan tidak berwujud menindas semua orang. Mereka juga mendengar Santo mendesah dengan suara kuno. Mereka menyaksikan Lin Feng. Setelah langkah ketiganya, semuanya bergetar, lalu angin tiba-tiba menghilang. Dia masih stabil, dan terus berjalan menuju tahap jalan suci. Bisakah Lin Feng naik ke panggung? Mereka bertanya-tanya. Dua pembudidaya top kota suci tampaknya menjadi protagonis pada hari itu. Apakah mereka berdua akan dikenang sebagai orang-orang yang telah naik ke Jalan Kudus? Chu Chun Kyu adalah satu-satunya yang berhasil naik ke Holy Way Stage sejauh ini, dan Lin Feng dan Chu Chun Kyu keduanya dari kota suci. Tidak ada yang mengira bahwa Lin Feng akan menjadi orang kedua yang melakukan ini. Apakah Lin Feng akan mencapai sesuatu yang hanya Chu Chun Kyu telah berhasil lakukan sejauh ini? Seperti Chu Chun Kyu, Lin Feng melangkah ke Holy Way Stage. Suasana sunyi sepi. Lin Feng telah berhasil Chu Chun Kyu dan Lin Feng keduanya telah ke tahap jalan suci. Mereka berdua memiliki potensi untuk menjadi pembudidaya tiada taraf. Dia hanya harus menerobos sekarang. Sungguh luar biasa, dua pembudidaya dari kota suci itu menakjubkan. Lin Feng sangat berbakat. Aku meremehkannya. Dia mengalahkan Ji Chang, dan Ji Chang tidak lemah, tetapi Lin Feng sangat kuat dan berbakat. Kalau tidak, dia tidak akan berada di panggung jalan suci. Adalah bisikan yang pelan. Ketika Lin Feng melangkah ke Holy Way Stage, dia mengerti apa yang telah dialami Chu Chun Kyu, karena tekanannya menakutkan. Kekuatan yang menindas mengelilingi tubuhnya dan menindas pembuluh darah, daging, dan ototnya. Seolah-olah kosmos akan runtuh ke atasnya. Tahta Kekaisaran Suci muncul perlahan. Tahta pembudidaya tiada taraf. Ki kuno tak berujung berguling-guling di sekitarnya. Lin Feng menatap tahta, dan berpikir itu tampak hidup. Di mana suara orang suci berasal? Tanya Lin Feng agresif. Dia maju selangkah. Kerumunan mendengar desahan kuno lain dan merasakan tekanan membangun mengerikan. Lin Feng tampak bangga, seperti raja kuno. Namun, Lin Feng adalah satu-satunya yang bisa mengerti apa yang dialami semua orang menatapnya. Darahnya mendidih dengan hebat, jiwanya bergetar, kehendaknya dihancurkan. Apakah itu suara Sein? Gumam Lin Feng. Dia menatap tahta Kekaisaran Suci dan mendengar desahan lagi. Itu datang dari sana. Lin Feng memiliki sensasi bahwa seluruh tahap jalan suci masih hidup. Kenapa aku takut akan desahan Sein? Lin Feng mengambil langkah maju. Badai muncul ketika orang suci menghela nafas lagi. Setiap kali, kekuatan menindasnya dengan buruk. Tapi Lin Feng terus melepaskan energi iblis. Dia tampak seperti iblis kuno. Santo tidak dapat menghancurkan kehendaknya. Lin Feng semakin dekat dan lebih dekat ke tahta, mereka yang menonton heran. Dia telah melakukan lebih baik daripada Chu Chun Kyu. Banyak dari mereka berdarah sekarang, mereka merasakan bahwa mereka akan mati lemas. Dia masih berjalan ke depan, gumam seseorang. Dong! Bumi dan langit bergetar lagi. Orang-orang terus batuk darah, dan beberapa jatuh berlutut, wajah mereka semua pucat. Orang itu gila, pikir Chu Chun Kyu, menatap Lin Feng. Dia ada di sana, dia tahu betapa menakutkannya tekanan itu. Mungkin jika dia lebih bertekad, dia akan berhasil naik ke tahta tetapi dia tidak berpikir itu perlu. Seorang pria tua mendesah, tahap jalan suci adalah tubuhnya, kata Chu Chun Kyu. Orang-orang terkejut dan menoleh ke Chu Chun Kyu. Mata mereka berkilauan dengan sadar. Tubuh Santo, ulang Chu Chun Kyu acuh tak acuh. Desahan lain menyapu dan membuat panggung bergetar. Wajah semua orang pucat sekarang. Banyak jenius terluka parah. Dia gila, pikir semua orang menatap Lin Feng. Orang-orang sekarang diusir dari panggung, satu demi satu ketika Sein terus menghela nafas. Orang-orang takjub. Suara orang suci, itu benar-benar suara orang suci. Kerumunan orang bergetar. Lin Feng membuat Sein mendesah tanpa henti, bumi dan langit beresonansi dengannya. Wajah Lin Feng abu-abu, dia tampak mati, itu bukan niat Dao sendiri yang mati lagi. Itu seperti bumi dan langit akan runtuh. Darahnya mendidih, guntur bergema, jiwanya bergetar, seolah-olah dia akan mati. Hanya Sein yang terdengar tidak bisa dihancurkan. Lin Feng semakin berhenti fokus pada suara dan mengabaikannya, dia tetap tenang, seolah suara itu menghilang. Dia fokus pada ketenangan, keheningan kematian. Keabadian kematian. Tiba-tiba, Lin Feng tersenyum dengan acuh tak acuh. Hidup mati. Jalan hidup dan mati, bagaimana ia bisa takut hidup dan mati? Bagaimana suara orang suci bisa menghancurkan daunnya? Santo terus menghela nafas, tetapi itu tidak masalah bagi Lin Feng lagi. Lin Feng tidak takut, dia hanya perlahan berjalan ke depan dengan cara yang sangat tenang dan tentram, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Akhirnya, orang banyak mendengar suara jalan kudus, ketika bumi dan langit bergetar. Desahan tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ketika Lin Feng membuat langkah lain, Sein menghela nafas untuk terakhir kalinya, banyak orang berdarah dan kesakitan. Bumi dan langit menjadi normal kembali, matahari muncul kembali. Kerumunan memiliki kesan mereka telah melalui bencana alam. Mereka mengangkat kepala mereka lagi dan melihat Lin Feng.
Dia sekarang berdiri di depan tahta. Aku tidak akan berpikir bahwa orang yang paling berbakat hari ini adalah Lin Feng, desah seseorang. Lin Feng bukan yang terkuat di sini, tapi dia telah melewati semua tantangan tahap jalan suci, dan sekarang dia berdiri di hadapan tahta kekaisaran suci. Itu membuktikan bahwa Lin Feng sangat berbakat. Dia mengalahkan Ji Chang di kota suci, dan sekarang dia berada di Jalan Kudus. Itu adalah hal yang baik untuk Universitas Juara Kota Suci. Seseorang tersenyum pada Chu Chunqiu dan bertanya, Chu Chunqiu, apa maksudmu tentang tubuh Sein? Panggung cara suci telah dibuat menggunakan tubuh seorang suci. Setiap langkah telah dibuat menggunakan bagian tertentu dari tubuhnya. Misalnya, langkah kedua mungkin dibuat dengan menggunakan darah dan tulangnya, langkah ketiga niatnya dan seterusnya. Chu Chunqiu menjelaskan perlahan. Orang-orang mendengarkannya dan tampak terkejut. Itu hanya tebakan berani, tetapi juga masuk akal. Bagaimana dengan tahta itu? Seseorang bertanya pada Chu Chunqiu. Jika panggung jalan suci dibuat dari tubuh orang suci, lalu bagaimana dengan tahta? Jiwa suci, kata Chu Chunqiu tanpa emosi. Kerumunan menggigil dan menatap Lin Feng. Dia berdiri di sana, tinggi dan diam. Setelah waktu yang lama, Lin Feng akhirnya berbalik, jubahnya berkibar tertiup angin saat dia duduk di atas tahta. Bum bum bum. Pada saat itu, bumi dan langit mulai bergetar hebat, seperti gempa yang terjadi. Apa yang terjadi? Kerumunan melihat sekeliling dengan takjub. Apakah semuanya akan runtuh? Pada saat itu, para wanita dari dinasti Roh Kudus semua tampak heran. Mereka semua gemetaran juga. Mereka berlutut, menatap tahap Roh Kudus. Pada saat itu, Ki yang menakutkan muncul di wilayah dinasti Roh Kudus. Seluruh wilayah mereka bergetar ketika itu muncul. Bab 2005, Perang Kuno, Subscribe Penatua. Kerumunan orang bergetar. Para jenius semua menatap Lin Feng dan mengambil napas dalam-dalam. Lin Feng duduk di tahta kekaisaran suci. Dia bahkan tidak dikenal memiliki tubuh tipe raja atau apapun. Apa yang mereka lakukan? Tanya seseorang yang memperhatikan bahwa wanita cantik dinasti berlutut dan memandang ke Jalan Kudus. Apa arti tahta itu bagi dinasti Roh Kudus? Apakah ada sesuatu yang rahasia terjadi? Mereka telah mengaktifkan tahap jalan suci dan mengundang para jenius. Apa alasannya? Negeri dongeng muncul. Ada banyak pembudidaya kuat yang hadir, dan ki mereka mencengangkan. Salah satu dari mereka memandang kerumunan dan berkata dengan tenang, hari ini, kami mengundang banyak orang jenius, tetapi sekarang acara sudah berakhir. Silakan pergi. Petik 2. Mereka mengusir tamu mereka. Kerumunan tercengang. Lin Feng duduk di atas tahta dan dinasti Roh Kudus mengusir tamu. Banyak orang belum mencoba kesempatan mereka dengan Holy Way Stage. Mereka sangat kesal. Namun, mereka tahu mereka tidak bisa pergi sejauh Lin Feng. Sampai jumpa, kata beberapa orang, melirik Lin Feng untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Putri Piao Sui dan yang lainnya tidak pergi. Putri Piao Sui menatap kultivator yang kuat di langit dan berkata, Tuan, Lin Feng adalah tamu kita, aku dari dinasti Tianqi. Kami menunggunya di sini. Petik 2. Piao Sui, gadis kecil, jangan khawatir, kami tidak akan mencuri tamu kamu. Kami akan membawanya kembali. Silakan kembali, kata kultivator yang kuat padanya. Mata Piao Sui berkilauan, dia tidak diyakinkan sama sekali. Aku tinggal di sini, kata Meng Qing perlahan. Kultivator yang kuat dari dinasti Roh Kudus memandang Meng Qing dan berkata, siapa kamu untuk dia? Istrinya, aku mengikuti Lin Feng di mana-mana, jawab Meng Qing merata. Baiklah, kamu bisa tinggal, kata pembudidaya yang kuat dengan acuh tak acuh. Meng Qing, hati-hati, kata Hou Qinglin kepada Meng Qing. Meng Qing balas mengangguk. Piao Sui, Hou Qinglin, dan yang lainnya semuanya berangkat. Bahkan jika dinasti Roh Kudus ingin melakukan sesuatu yang buruk pada Lin Feng, tidak ada yang bisa melindunginya. Tetapi mereka juga yakin bahwa dinasti Roh Kudus tidak akan membahayakan Lin Feng. Pada saat itu, Lin Feng telah menutup matanya. Dia mendapat kesan bahwa dia sedang bepergian ke masa lalu. Dia berubah menjadi roh dan muncul di zaman kuno. Ini adalah dinasti di masa lalu, ketika mereka benar-benar kuat. Ada banyak bangunan rusak di mana-mana. Dinasti Qitian, ketika dinasti 1. Namun, mereka akan selalu ada, kata sebuah suara di benak Lin Feng. Itu terdengar seperti suara lelaki tua, mirip atau mungkin bahkan sama dengan suara yang dia dengar ketika dia di atas panggung. Pria itu terdengar sedih. Sebelum Lin Feng, selain dinasti, ada banyak pembudidaya yang kuat. Mereka semua bertarung, semuanya dihancurkan di sekitar mereka. Tinju dan energi terus bertabrakan. Mantra yang begitu kuat, ada beberapa mantra yang belum pernah aku bayangkan, pikir Lin Feng, terguncang melihat pemandangan itu. Dia melihat seorang kultivator memukul yang lain, tinjunya berubah 99 kali. Bumi dan langit terus bergetar ketika kawah raksasa muncul. Apakah para pembudidaya itu melampaui keduniawian? Namun, Lin Feng tidak merasakan adanya ki. Dia hanya menonton. Semua kaisar hidup bersama. Itu sebabnya dinasti begitu kuat.
Mereka tidak ingin itu menghilang. Namun, pada titik tertentu, itu menghancurkan harmoni itu. Penggarap menginginkan kekuatan, dan orang suci tidak terkecuali. Mereka hidup sangat lama, kadang-kadang mereka merasa seperti tercekik. Satu-satunya kesenangan mereka adalah melihat anak dan cucu mereka tumbuh dewasa. Petik 2. Lin Feng mendengar suara itu lagi. Lin Feng memiliki belas kasihan, dia merasa agak sedih. Memang, menjadi begitu tua dan melihat masyarakat berubah sepanjang waktu sangat menyedihkan. Namun, apa itu yang telah menghancurkan harmoni itu? Itu membuat segalanya berubah. Itu memungkinkan semua orang memiliki harapan lagi. Namun, semua orang suci juga mulai memiliki pertempuran eksplosif. Semua orang mulai saling menyerang. Mereka semua menginginkan kekuasaan dan kontrol. Tidak ada yang memenangkan pertempuran, jadi mereka berhenti. Kemudian keturunan mereka mulai berjuang untuk membalaskan dendam leluhur mereka, dan para orang suci menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Pria itu menghela nafas. Itu napas yang sama yang Lin Feng dengar di dunia luar. Para orang suci menyesalkan pertempuran yang telah mereka segel dalam sisa-sisa sejarah. Mereka berharap keturunan mereka akan menyelesaikan masalah ini, tetapi pada akhirnya, itu tidak berhasil. Para orang suci tahu bahwa penyesalan tidak bisa mengubah apapun, jadi mereka menghancurkan segalanya kecuali beberapa peninggalan bersejarah, seperti panggung jalan suci tempat kamu berada. Aku meninggalkannya. Bertahun-tahun telah berlalu dan sekarang kamu di sini. Petik 2. Ketika Lin Feng mendengar itu, hatinya mulai berdebar. Lin Feng memiliki kesan dia menghadapi nyata, apakah itu yang terjadi? Tahap jalan suci adalah tubuh aku, darah aku, jiwa aku. Hanya singgasana yang dapat memberikan seseorang akses ke tempat ini di mana kamu dapat menyaksikan perang kuno. Karena kamu datang ke sini, kamu juga akan menjadi Raja Suci suatu hari nanti. Kamu mungkin tidak pernah ragu tentang itu, atau kamu tidak akan berada di sini. Aku tidak tahu apakah kamu keturunan aku, anggota dinasti aku, atau... Tentu saja, aku tidak tahu apakah dinasti Roh Kudus masih ada atau tidak, tetapi dalam hal apapun kamu beruntung berada di sini. Jika dinasti aku masih ada, harap doakan yang terbaik untuk mereka. Jika kamu dari dinasti aku, maka itu lebih baik. Petik 2. Jantung Lin Feng berdebar kencang. Semua peninggalan bersejarah kota suci Qitian telah ditinggalkan oleh para orang suci. Untuk mengaktifkan sisa-sisa sejarah itu, para pembudidaya harus sangat berbakat, mereka perlu memiliki potensi untuk menjadi pembudidaya yang tiada taraf. Baiklah, aku akan menempatkan pertempuran dalam ingatanmu. Belajarlah darinya, dan aku tidak akan pernah kembali, kata suara itu. Lin Feng tiba-tiba teringat perang kuno dalam detail yang menyakitkan. Dia merasakan sensasi kepalanya akan meledak, dan dia gemetar karena kekuatan itu. Di dunia luar, pembudidaya kuat dinasti Roh Kudus semua menatap Lin Feng, hati mereka berdebar kencang. Semua orang suci telah mundur pada zaman selama perang besar, dan banyak dari keturunan mereka juga mati. Beberapa peninggalan sejarah bahkan telah dihancurkan. Banyak orang telah mencoba mengaktifkan peninggalan sejarah untuk waktu yang lama, tetapi mereka selalu gagal. Dan hari ini, seseorang dari luar negeri, seorang jenius, telah melakukannya. Bab 2006, Pangeran Dinasti Suci, Subscribe Penatua. Ketika Lin Feng membuka matanya, mereka berkilauan. Dia masih di atas tahta, panggung bergetar di sekelilingnya. Tahta dan panggung pertempuran perlahan menjadi transparan, dan menghilang menjadi tidak ada. Para anggota dinasti Roh Kudus heran, terutama para tetua yang menarik wajah panjang. Meskipun tidak ada yang pernah berhasil duduk di atas tahta, mereka dapat menggunakan Holy Way Stage untuk menguji keturunan mereka, menggunakan panggung pertempuran untuk melihat seberapa berbakat mereka. Itu adalah alat yang baik, dan sekarang itu menyebar dan menghilang. Panggung itu terbuat dari tubuh Sein, dan sekarang dia tidak akan pernah kembali, jadi itu juga menghilang. Lin Feng mengerti itu. Sekarang Sein telah mengirimkan ingatannya ke Lin Feng, dia telah menghilang dan tidak akan pernah kembali. Apa yang kamu dapatkan? Seorang pria tua bertanya kepada Lin Feng. Dia tidak terdengar marah, mereka hanya tahu bahwa tahap jalan suci adalah harta yang dulunya milik leluhur mereka. Tapi apa yang telah diperoleh atau dilihat Lin Feng saat duduk di atas tahta? Aku melihat orang suci dinasti Roh Kudus dari masa lalu, jawab Lin Feng dengan tenang. Penanam kuat dari dinasti Roh Kudus menatapnya tajam. Lin Feng merasa tertekan. Apa yang kamu dapatkan? Tanya pria itu lagi. Dia mengirimkan beberapa kenangan tentang pertempuran kuno kepadaku. Mereka tahu saat itu bahwa dinasti Qitian akan runtuh, kata Lin Feng. Semua orang diam. Orang tua itu memandang Lin Feng dan memperhatikan bahwa dia masih tenang. Setelah sekian lama, ia berkata, dinasti Roh Kudus telah ada sejak lama. Tidak ada yang tidak pernah berhasil duduk di atas tahta. Murid-murid paling terkemuka dari dinasti Roh Kudus telah mendekati tahta, hanya satu langkah lagi, tetapi gagal meskipun mereka begitu dekat dengan kesuksesan. Itu sebabnya kami ingin melihat apakah ada jenius di Dark Knight Region yang bisa berhasil. Kami tidak memiliki banyak harapan, itu hanya sebuah ide. Dan sekarang kamu berhasil, dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Petik 2.
Aku mengerti, kata Lin Feng, mengangguk dengan tenang. Kami biasa menertawakannya dan mengatakan bahwa jika seseorang berhasil, mereka akan menjadi Raja Dinasti Roh Kudus. Namun, kamu melakukannya, apa yang kamu peroleh harus menjadi milik kami, kultivator yang kuat melanjutkan dengan tenang. Jantung Meng Qing berdetak kencang. Dia mengerti pendapat mereka, tapi Lin Feng dan dia tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Tuan, itu keputusan terakhir kamu, tanya Lin Feng. Kultivator yang kuat tetap diam selama beberapa detik, Meng Qing mengepalkan tinjunya saat es muncul di sekelilingnya. Kamu melakukan apa yang para jenius dari dinasti kita tidak lakukan dari generasi ke generasi. Kamu telah melihat leluhur kami. Jika kami membunuhmu dan mencuri apa yang kamu miliki, itu akan tidak sopan kepada leluhur kita. Dan kamu melakukan sesuatu yang hebat, yang berarti kamu sangat berbakat. Kamu pasti akan menjadi kultivator yang tak ada taranya. Bahkan jika aku mencuri apa yang kamu peroleh, itu tidak akan membantu kami mendapatkan seorang raja, pria itu merenung. Penggarap lainnya dari dinasti Roh Kudus mendengarkan dengan tenang. Tidak ada yang mengungkapkan pendapat mereka. Mereka sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Meng Qing menghela nafas lega. Karena itu, aku pikir kami harus memberi kamu gelar Pangeran Dinasti Suci. Tidak hanya kami tidak akan menyakiti kamu, tetapi kami juga akan mendukung kamu dan membantu kamu menjadi seorang kultivator yang tak ada taranya. Namun, kamu harus berjanji padaku satu hal, kata pria itu perlahan. Apa? Lin Feng bertanya dengan tenang. Aku akan memilih wanita yang paling cantik dan paling terkemuka dari dinasti Roh Kudus dan kamu perlu memiliki anak bersamanya. Kamu juga akan membiarkan anak-anak kamu hidup di dinasti Roh Kudus. Kamu juga akan mengirimkan pengetahuan yang kamu peroleh hari ini kepada putra-putra kamu. Apakah kamu ingin tetap menjalin hubungan dengan wanita itu atau tidak, tidak masalah. Jika kamu melakukannya dengan baik, jika kamu tidak peduli, kata lelaki tua itu dengan tenang. Lin Feng kesal. Itu bagus untuk dinasti Roh Kudus, dia berbakat sehingga mereka tidak ingin membunuhnya, dan jika dia punya anak dengan wanita mereka, orang-orang muda yang luar biasa akan muncul di dinasti mereka juga. Dia juga harus mengirimkan ilmunya kepada mereka. Bahkan jika dia adalah orang asing, dia akan terikat erat dengan dinasti. Lin Feng mengagumi kultivator yang kuat karena kemampuan persuasifnya. Dia bahkan ingin mengorbankan keperawanan seorang wanita luar biasa dan cantik sehingga klan akan memiliki orang-orang muda yang luar biasa. Lin Feng mengerutkan kening. Baginya, itu juga tidak buruk. Itu adalah usulan yang saling menguntungkan, seorang wanita cantik dan luar biasa, yang didukung oleh dinasti Roh Kudus, putra-putranya akan menjadi raja masa depan dari dinasti Roh Kudus. Semuanya terdengar sempurna. Aku setuju, Meng Qing berbicara pada saat itu. Lin Feng tercengang. Meng Qing, Lin Feng menatap mata indah Meng Qing. Lin Feng, aku pikir ini bagus, kata Meng Qing. Untuk Lin Feng, semuanya sempurna. Dia tidak bisa menolak. Penanam kuat dari dinasti Roh Kudus menatapnya dan mengangguk. Lin Feng, kamu sangat berbakat, dan kamu sudah memiliki istri yang luar biasa. Kamu sangat beruntung. Kami tidak akan membuat kamu kesulitan, kami hanya ingin kamu memiliki anak dengan wanita dari dinasti kami. Kamu bahkan tidak perlu menikah dengan mereka. Petik 2. Aku setuju, kata Meng Qing lagi. Baiklah, aku akan memilih wanita yang paling cantik dan terkemuka dari dinasti Roh Kudus. Jangan khawatir, kamu dapat memilih sendiri, Lin Feng, kata pemimpin Roh Kudus. Apakah aku punya pilihan kedua? Tanya Lin Feng. Kamu harus mengerti bahwa kami peduli dengan warisan leluhur kami. Bagi kamu, tidak ada pilihan lain, atau itu tidak akan sesempurna. Petik 2. Lin Feng tetap diam selama beberapa detik dan akhirnya mengangguk. Memang, tidak ada yang lebih baik. Apakah kamu tidak melihat Pangeran Dinasti Suci? Pria tua itu berbalik dan berteriak kepada kerumunan. Tiba-tiba, banyak orang membungkuk di depan Lin Feng dan berteriak, Pangeran Dinasti Suci. Lin Feng menatap mereka dan kemudian berkata dengan tenang, bisakah aku pergi? Kamu adalah Pangeran Dinasti Suci sekarang, itu status sosial yang jauh lebih tinggi daripada pangeran biasa. Putramu juga akan menjadi Pangeran Dinasti Suci. Kamu bebas melakukan apa yang kamu inginkan. Petik 2. Aku berangkat, kata Lin Feng dengan tenang. Bayangannya berkedip-kedip, dan Meng Qing mengikutinya. Mereka berpegangan tangan dan pergi. Lin Feng dengan kuat memegang tangan Meng Qing. Lin Feng, itu tidak masalah. Mereka bahkan akan mendukung kamu di masa depan, itu hal yang baik, tersenyum Meng Qing. Kamu tahu, aku tidak keberatan mereka mendukungku, kata Lin Feng, menatap Meng Qing. Aku juga tidak keberatan, setuju Meng Qing, tersenyum lembut. Lin Feng membelai wajahnya dan berkata, aku ingin anak pertamaku bersamamu. Ketika Meng Qing mendengarnya, dia tersipu. Dia terlihat sangat cantik pada saat itu. Lin Feng kembali ke dinasti Tianqi dan berhenti di sana selama beberapa menit. Dia meminta Putri Piao Sui untuk membantunya mendapatkan beberapa informasi tentang Istana Bulan. Dia awalnya ingin menanyakan beberapa hal kepada Yi Ren, tetapi dia tidak memiliki kesempatan.
Jadi Piao Sue memberitahunya bahwa Istana Bulan telah diundang oleh dinasti Giok kuno. Setelah itu, Lin Feng pergi ke dinasti Giok kuno. Piao Sue juga mengikuti Lin Feng. Dinasti Giok kuno bukan dinasti tertua, mereka telah muncul lama setelah itu. Pendiri dinasti Jade kuno disebut Jade Nim, dan status sosialnya sangat misterius. Dinasti Jade kuno kebanyakan memiliki wanita, tetapi mereka sangat kuat. Tapi Piao Sue tidak takut pada mereka, jadi ketika Lin Feng mengatakan kepadanya apa yang ingin dia lakukan, dia memutuskan untuk mengikutinya. Lagi pula, orang ini gila. Bab 2007, Penculikan, Subscribe Penatua. Lin Feng dan Piao Sue mendarat di wilayah dinasti Giok kuno. Dua penjaga menghentikan mereka, tetapi Putri Piao Sue berkata, "Aku Putri Piao Sue dari dinasti Tianqi. Kami datang untuk menemui putri suci kamu." Petik 2. Karena kamu adalah seorang putri, tolong ikuti aku, kata salah satu penjaga dengan sangat sopan dan memimpin jalan. Penjaga lainnya pergi sendirian, dia mungkin pergi untuk memberitahu putri suci. Penjaga lainnya membawa Lin Feng dan Piao Sue ke tempat yang indah bagi mereka untuk beristirahat. Ada tebing dengan air terjun, dan kolam alami di kaki air terjun. Ada beberapa paviliun yang tersebar di sekitarnya, semuanya adalah pemandangan yang indah. Tolong istirahat di sini, putri suci akan datang menemui kamu. Petik 2. Baiklah, terima kasih, kata Piao Sue dengan sopan. Aku akan pergi sekarang, kata penjaga itu, tersenyum tipis. Apakah dinasti Tianqi memiliki putri suci atau seorang pangeran? Tanya Lin Feng kepada putri Piao Sue, setelah penjaga itu pergi. Kami tidak, mungkin kami akan suatu hari nanti, Piao Sue tersenyum. Lin Feng mengerti sesuatu. Dinasti Giok kuno berbeda dari kelompok lain. Mereka selalu memiliki putri suci, dan hanya ada satu. Orang-orang memanggilnya Putri Suci atau Putri Giok Suci, dia luar biasa, sangat kuat, jelas Piao Sue. Lin Feng mengangguk, semua pangeran dinasti sudah sangat kuat, jadi Putri Suci bahkan mungkin lebih kuat. Lin Feng, apa yang terjadi pada dinasti Roh Kudus? Tanya Piao Sue, tersenyum pada Lin Feng, tentu saja, jika kamu tidak merasa ingin memberitahuku, tidak apa-apa. Nah, aku duduk di atas tahta dan kemudian aku mendarat di medan perang kuno. Aku menerima beberapa kenangan dari leluhur dinasti Roh Kudus, dan aku menjadi pangeran dinasti suci mereka, kata Lin Feng ringan. Piao Sue secara alami tercengang, namun, jangan khawatir, dinasti Tianqi mengundang aku, dan di dunia misterius, aku akan bekerja sama dengan kamu, Lin Feng tersenyum. Putri Piao Sue merasa lega. Dia masih heran bahwa Lin Feng telah menjadi pangeran dinasti suci mereka, meskipun. Jika Lin Feng ingin membantu dinasti Roh Kudus, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah pangeran dinasti suci mereka sekarang. Putri Piao Sue, kamu di sini, mengapa kamu tidak memberitahu aku? Sebuah suara lembut melintas. Lin Feng menatap ke kejauhan dan melihat bayangan hitam. Ada banyak orang lain yang datang, sebagian besar dari Istana Bulan. Yi Renlei dan Qiu Yuesin ada di antara mereka. Pemimpin kelompok itu tampak seperti makhluk surgawi, dan sangat cantik. Dia adalah Putri Giok Suci. Oh, itu Lin Feng. Aku telah mendengar tentang pencapaian kamu di Jalan Kudus. Kamu bahkan berhasil duduk di tahta Kekaisaran Suci. Kamu sangat berbakat. Kamu telah melampaui banyak orang yang sangat kuat. Senang bertemu kamu, kata Putri Giok Suci. Dia sangat ramah. Lin Feng memandang Qiu Yuesin dan berkata, Putri Giok Suci, maafkan aku atas keberanian aku, tetapi aku datang ke sini karena aku mencari seseorang. Oh, siapa? Tanya Putri Giok Suci. Lin Feng menoleh ke Qiu Yuesin dan berkata, ikut aku. Qiu Yuesin, Putri Giok Suci menatapnya. Jadi Lin Feng datang untuknya. Qiu Yuesin merilis ki dingin dan berkata kepada Lin Feng, aku tidak mengenalmu. Aku berjalan di jalan tanpa emosi. Petik 2. Jika kamu tanpa emosi, aku tidak akan mengganggumu. Namun, Permaisuri Si ingin mengendalikan kamu menggunakan emosi dan aku tidak setuju. Untuk Yuesin, aku harus mencegah kamu berjalan di jalan itu. Lin Feng berjalan ke depan dan melepaskan ki yang menakutkan. Putri Giok Suci mengerutkan kening dan berkata, Lin Feng, kamu berada di wilayahku, dinasti Giok kuno, dan makhluk celestial Istana Bulan adalah tamu kita. Apakah kamu pikir itu tempat yang tepat untuk melakukan itu? Petik 2. Qiu Yuesin adalah wanita aku, dia adalah anggota keluarga aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Putri. Jika kamu ingin terlibat, aku tidak akan menyalahkan kamu. Jika dinasti Jade kuno terlibat, aku akan pergi. Namun, jika kamu terlibat dalam urusan pribadi aku, kami akan menjadi musuh, kata Lin Feng dengan tenang. Dia perlahan berjalan ke depan. The Holy Jade Princess meludah dengan dingin, kamu mengancamku. Jika menurutmu begitu, maka aku tidak peduli, kata Lin Feng acuh tak acuh. Putri, aku akan menyelesaikan sendiri situasinya, kata Qiu Yuesin dingin. Siluet Qiu Yuesin berkedip. Dia bangkit ke udara, Lin Feng juga bangkit dan menghadap Qiu Yuesin.
Mari kita lihat apakah pekerjaan permaisuri Si telah dilakukan dengan benar. Mari kita lihat seberapa kuat kamu menjadi. Kata Lin Feng. Dia melintas di depan, muncul di depan Qiu Yuesin, dan mengangkat tinjunya. Bumi dan langit bersiul ketika Dao muncul tanpa emosi. Lin Feng tiba-tiba merasa sangat dingin. Energi tanpa emosi itu sedingin es dan setajam pisau. Lin Feng memiliki kesan dia akan menjadi lumpuh dan tanpa emosi. Energi mereka bertabrakan. Qiu Yuesin didorong mundur. Lin Feng memiliki kesan dia dalam hujan darah. Apakah itu Dao tanpa emosi? Kamu masih memiliki begitu banyak kekuatan kasih sayang di dalam diri kamu. Empress Si, suatu hari nanti, kamu akan menjadi budakku, kata Lin Feng dingin. Lin Feng juga menjadi tanpa emosi juga, kehendaknya sedang diserap. Qiu Yuesin melepaskan energi tanpa emosi yang menakutkan yang menghapuskan langit. Tanpa emosi adalah jalan terbaik untuk mencapai pencerahan. Balas Qiu Yuesin dengan dingin. Angin yang terbuat dari kekuatan tanpa emosi mulai bertiup. Lin Feng dikelilingi oleh energi. Namun, dia tetap tenang dan melepaskan niat Dao. Matanya menjadi hitam dan dia menatap Qiu Yuesin. Jalan tanpa emosi adalah omong kosong. Jika kamu tidak memiliki emosi, kamu tidak peduli tentang apapun, kamu juga tidak peduli tentang pencerahan. Menjadi bebas dan tidak terkendali adalah cara terbaik untuk mencapai pencerahan, bukan tanpa emosi. Menggunakan Mark of the Path untuk memahami Dao itu bodoh, misalnya, itu tidak murni. Jadi lebih buruk lagi jika seseorang membuat kamu melakukan sesuatu, kata Lin Feng. Jantung Qiu Yuesin berkedut. Dia mencoba menghancurkan kehendak Dao-nya. The Holy Jade Princess menggigil ketika dia mendengarnya. Dao meniru alam. Dao bukan tentang menindas Dao dan emosi seseorang. Menjadi bebas dan tidak terkendali adalah cara terbaik untuk mencapai pencerahan. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar konsep yang begitu menarik. Lin Feng sangat pintar. Yuesin, apakah kamu ingat kamu meninggalkan keluarga kamu? Tanya Lin Feng, dia terdengar seperti iblis. Dia ingin menemukan kelemahannya. Ingat bahwa di Bahuang, kamu menjadi tanpa emosi untuk melindungiku. Dia masih terdengar seperti iblis. Kerumunan memperhatikan bahwa Qiu Yuesin tanpa emosi Dao perlahan-lahan menyebar. Niat Lin Feng Dao jauh lebih kuat daripada miliknya. Lin Feng terus semakin dekat dan lebih dekat ke Qiu Yuesin. Emosi itu penting. Kamu adalah wanita aku. Aku cinta kamu. Jika Dao kamu ingin mencuri kamu dari aku, maka aku akan menghancurkan Dao kamu. Petik 2. Hati Qiu Yuesin bergetar hebat. Lin Feng semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Rambut Qiu Yuesin berkibar di tiup angin, dia meninju ke arahnya. Daunnya menjerit padanya. Lin Feng juga melambaikan tangannya dan kekuatan maut menabrak energi tanpa emosi. Lin Feng dipercepat dalam gerakan kabur. Lihat aku, teriak Lin Feng dengan eksplosif. Qiu Yuesin merasakan kekuatan yang menakutkan menyerang otaknya. Dia merasakan sensasi kehilangan kendali. Lin Feng melompat ke arahnya dan membawanya dalam pelukannya. Putri Piao Sue, ayo pergi. Para anggota Istana Bulan tercengang ketika mereka melihat Lin Feng memeluk Qiu Yuesin. Mereka semua bergerak pada saat yang sama, berusaha menghentikannya. Mereka yang mencoba menghentikan aku akan mati. Teriak Lin Feng dengan muram. World of the Living Imprints muncul dan terhempas. Ketika para wanita di Istana Bulan merasakan energi Lin Feng, mereka mundur, mendapati diri mereka tiba-tiba dikelilingi oleh energi kematian. Lin Feng pergi dalam hembusan angin. The Holy Jade Princess menyaksikan Lin Feng pergi, matanya berkilauan. Pria itu sangat agresif. Bukankah dia takut akan balas dendam Istana Bulan? Istana Bulan sangat kuat. Putri Suci, maafkan aku, kata Putri Piao Sue, tersenyum pada Putri Giok Suci. Dia mengikuti Lin Feng. Jika Dao ingin mencuri kamu dari aku, maka aku akan menghancurkan Dao kamu. Bab 2008, Keahlian Ilahi Alami Roh Kudus, Subscribe Penatua. Lin Feng membawa Qiu Yuesin kembali ke dinasti Tianqi. Pada saat itu, di dunia rohnya, Qiu Yuesin tertegun oleh pemandangan. Dia menatap Lin Feng dan berkata, di mana kita? Duniaku, kata Lin Feng dengan tenang. Apa yang ingin kamu lakukan? Mereka berada di tanah datar yang tak terbatas. Aku tahu bahwa kamu belum berubah secara mendasar, hanya embrio Dao kamu yang telah berubah. Aku tahu kamu tidak sepenuhnya mandiri. Permaisuri Si dapat memengaruhi kamu, sebagian dari kamu adalah permaisuri Si. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai cetakan si ratu yang dimasukkan ke dalam tubuhmu benar-benar hilang, dan Dao tanpa emosimu hancur. Hanya dengan begitu kamu akan menjadi Qiu Yuesin, kata Lin Feng dengan sungguh-sungguh. Dia mengangkat tangannya dan bekas situs tiantai muncul, semuanya 81 istana. Satu istana adalah tempat tinggalnya pada masa itu. Lin Feng melepaskan kesadaran salehnya, yang berisi benang kekuatan abadi. Mereka berubah menjadi kenangan. Siluet Lin Feng dan Qiu Yuesin muncul di sana. Mereka terlihat sangat dekat satu sama lain. Lin Feng berbalik dan melambaikan tangannya lagi. Banyak gambar muncul di sekitar mereka, termasuk berkali-kali ketika Lin Feng digunakan untuk memprovokasi Qiu Yuesin di dunia kecil, berkali-kali mereka bertarung, dan sebagainya.
Lin Feng, Meng Qing, Qiu Yuesin, mereka bertiga di dalam air, atau ketika mereka berada di dunia Kaisar Yu. Lin Feng melambaikan tangannya lagi. Xuan Yuan muncul, orang-orang dari Tianlong Divine Castle. Tidak peduli di mana Qiu Yuesin melihat, dia dikelilingi oleh kenangan yang sudah dikenalnya. Kekuatan tanpa emosi Qiu Yuesin terus berdenyut di sekelilingnya, dan dia gemetaran. Dia punya kehidupan, teman, keluarga, dan sekarang permaisuri Si, kamu ingin menghancurkannya. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu? Kata Lin Feng suram. Adegan terakhir yang muncul adalah ketika mereka berada di luar istana Kekaisaran Bulan, ketika Lin Feng tampak hancur dan hancur. Qiu Yuesin meneteskan air mata. Kamu menangis, kamu masih Yuesin. Bagaimana kamu bisa tanpa emosi? Kata Lin Feng, tersenyum lembut. Dia perlahan berjalan ke arahnya. Qiu Yuesin menatapnya, tapi dia tidak menghentikannya. Lin Feng memeluknya erat-erat sambil menggigil. Yuesin, kamu akan selalu tinggal bersamaku mulai sekarang. Lin Feng meletakkan tangannya di bawah pakaiannya dan membelai kulitnya. Dia sangat dingin, tapi gerakannya hangat. Tidak, Qiu Yuesin melepaskan kekuatan tanpa emosi. Lin Feng pindah kembali, dan saat dia pergi dia berkata, Yuesin, gigih. Kamu bukan permaisuri Si, kamu adalah kamu. Singkirkan jejak emosi di tubuh kamu. Petik 2. Lin Feng menghilang dari sana. Dia dibiarkan dikelilingi oleh semua kenangan itu. Qiu Yuesin melihat sekeliling dan duduk. Saat dia menyaksikan adegan itu, dia mulai tersenyum. Setelah Lin Feng pergi, dia menciptakan beberapa klon. Dia pergi ke Sui Yue dan duduk bersila di Blue Aptala Lotus. Dia juga muncul di tempat lain, medan perang kuno. Ada seorang suci yang memiliki metode yang menarik, pukulannya bisa berubah menjadi roh suci, mereka bisa memodifikasi bumi dan langit di sekitar mereka. Setiap kali dia menekan, hal-hal berubah di sekitarnya, pukulan itu bisa berubah menjadi kekuatan abadi. Apakah itu Roh Kudus keterampilan ilahi yang alami? Dia dapat memodifikasi lingkungannya seperti yang diinginkannya, dia dalam perpaduan sempurna dengan bumi dan langit, gumam Lin Feng. Keahlian alam Roh Kudus telah diciptakan oleh leluhur dinasti Roh Kudus. Dia telah menciptakannya menggunakan darahnya dan pemahaman yang sangat maju tentang kultivasi. Roh Kudusnya memiliki kehidupan. Dia memadatkan mereka untuk melepaskan kekuatan yang menakutkan, mencuri kekuatan bumi dan surga untuk menyingkat kekuatan. Ketika kekuatannya melonjak, dia bisa mengendalikan lingkungannya dan membunuh orang. Ketika para pembudidaya melampaui keduniawian dan mencapai kesucian, mereka memiliki pemahaman yang sempurna tentang jalan mereka sendiri, dan dapat menciptakan keterampilan, teknik, mantra, dan menulis tulisan suci kuno. Mereka memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas. Ketika Lin Feng berada di panggung jalan suci dan duduk di tahta Kekaisaran Suci, dia telah melihat pertempuran para orang suci, dan dia juga telah memperoleh keterampilan orang suci dinasti Roh Kudus. Orang-orang suci menakutkan, pikir Lin Feng. Pertempuran sains adalah harta yang berharga bagi para pembudidaya. Itu akan membantu mereka untuk memahami kultivasi dengan lebih baik. Jika kaisar-kaisar besar tahu dia memiliki ingatan seperti itu, mereka akan segera berpikir untuk mencuri mereka darinya. Tidak heran dinasti Roh Kudus tidak ingin melepaskannya. Ada juga seorang pembudidaya pedang di medan perang kuno. Dia menggunakan serangan pedang Kasyapa, dan dalam sekejap, semua yang ada di sekitarnya diserang. Dia tampak seperti pembunuh yang menakutkan, dan semua orang suci takut kepadanya. Penanam pedang kuno luar biasa, mereka semua terbebas dari dao besar. Lin Feng mempelajari pertempuran dengan penuh pertimbangan. Jika dia memadatkan Roh Kudus menggunakan roh suci alami keterampilan ilahi, jenis roh suci apa yang akan dia gunakan? Leluhur dinasti Roh Kudus memiliki 33.000 Roh Kudus kecil dan 137 roh suci agung, serangannya luar biasa. Jika aku berhasil menyingkat Roh Kudus menggunakan budidaya pedang dan beberapa jenis energi kosmik, aku bisa melakukan serangan pedang yang menakutkan. Gumam Lin Feng. Saat itu, ketika dia adalah seorang kultivator Zun, dia bisa memadatkan beberapa jenis energi muskil untuk melakukan serangan pedang yang mengerikan. Namun, setelah menembus lapisan Huang Qi, menjadi sulit untuk membuat energi kosmik bergabung bersama dengan benar. Dengan menggunakan Roh Kudus, keterampilan ilahi yang alami, mungkin itu akan menjadi mungkin. Menggunakan Roh Kudus, mungkin dia akan bisa menyingkat mengutuk, iblis, dan kematian roh suci menggunakan kitab suci evolusi surgawi. Lin Feng mulai bermeditasi dalam pengasingan dan mempraktikkan keterampilan dan teknik Zen. Di dunia luar, beberapa hal luar biasa telah terjadi. Banyak orang datang ke dinasti Tianqi untuk berperang melawannya. Lin Feng telah berada di tahta Kekaisaran Suci dan berita itu telah menyebar di mana-mana. Banyak jenius ingin melihat apakah Lin Feng sekuat mereka. Mereka ingin membandingkan diri mereka dengan seseorang yang berpotensi menjadi kultivator yang tiada taranya suatu hari nanti. Pada saat yang sama, di dinasti Roh Kudus, seseorang sedang menunggu di ruangan yang indah. Seorang kultivator yang kuat dari dinasti Roh Kudus ada di pintu dan berkata, "Kamu adalah orang terbaik. Kamu luar biasa, anak-anak kamu akan sangat berbakat." Petik 2. Peace off. Bentak suara dingin dari dalam.
Kami tidak pernah menyetujui hal seperti itu. Menghilang. Mengapa kamu menjadi seperti itu? Tanya kultivator yang kuat, tidak mau menyerah. Dia melanjutkan, dia sangat berbakat, dia berada di Holy Way Stage dan duduk di tahta kekaisaran suci, tidak ada yang pernah berhasil melakukan itu sebelumnya. Dia tampan, tekun, dan segalanya. Dia pria muda yang hebat. Sebagai seorang kaisar tingkat menengah, ia mengalahkan Ji Chang dan ia didukung oleh si Zhuge Laoxian. Banyak wanita bermimpi memiliki pria seperti itu. Dia akan menjadi orang suci suatu hari nanti. Meminta kamu untuk menjadi wanita bukan penghinaan, bukan. Petik 2. Aku sudah bilang padamu untuk kencing. Suara itu membalas dengan dingin. Tolong dipikirkan. Aku akan kembali padamu. Aku tidak sabar untuk melihat anak-anak yang kamu miliki dengan Lin Feng, kata orang itu sebelum pergi. Wanita tak terlihat memanggil, tunggu. Apakah kamu berubah pikiran? Tanya pembudidaya kuat dinasti Roh Kudus, berbalik sedikit. Siapa namanya, katamu? Tanya orang di dalam, tetapi dia masih terdengar dingin. Lin Feng, dari Kota Suci, Universitas Champion. Jawab pria tua itu. Bab 2009/18 Roh Kudus, subscribe Penatua. Di dunia rohnya, energi Blue Aptala Lotus melonjak, sementara pohon kuno rahmat surgawi melepaskan energi dari 10.000 hal penciptaan. Lin Feng dikelilingi oleh energi kosmik yang mulai menyatu bersama. Sebuah pedang ditangguhkan di atas kepala Lin Feng. Pedang Tianji yang mempesona biasanya ada di dalam tubuhnya. Saat ini, itu terlihat dipoles dan bersih, bersinar dengan bangga. Pedang Tianji terus bersiul. Lin Feng tersenyum, orang suci dinasti Roh Kudus bisa menciptakan segala macam roh suci, dan pedang Tianji aku adalah makhluk spiritual. Aku akan mencoba membuat beberapa roh kecil. Petik 2. Lin Feng melambaikan tangannya dan Tianji sword-nya memotong di langit. Buka, teriak Lin Feng. Tianji sword-nya berkobar cerah, dan cahaya dari semua warna muncul di sekitarnya. Lin Feng membuat segel tangan. Energinya kental di sekitar jiwanya. Kekuatan kosmik terus mengalir melalui jiwa pedangnya. Jiwa pedang berubah menjadi pedang kuno dan menyerap energi kosmik bumi dan langit. Roh suci kecil bahkan bisa menyerap kekuatan bumi dan langit. Lin Feng belum bisa melakukan itu. Abadi, iblis, kilat, api, angin, ruang kosong, mengutuk, menyerap, gelombang suara, sepi, kematian, kehidupan, mulai sekarang, kamu tidak hanya untuk pedang, kamu pedang spiritual suci. Gumam Lin Feng. Dia menghendaki pedangnya menjadi raksasa, dan pedang raksasa itu mulai menyerap kekuatan bumi dan langit. Energi kosmik terus gemetar di sekitarnya. Lin Feng tidak berhenti setelah itu. Iblis mati muncul di benaknya. Dia membuka mulutnya dan menyerap kematian dan kekuatan iblis. Seperti seorang kultivator kuno, ia mulai menciptakan roh suci. Saint Holy Spirit dinasti memiliki 33.000 roh suci kecil dan 137 roh suci besar, itu adalah serangan yang mengerikan. Bagi Lin Feng, ini hanya permulaan. Dalam pikiran Lin Feng, Raja Kebijaksanaan muncul, Acalanata, Prailokya Vijaya, Kundali Vitya Raja, Yamantaka, Vajrayaksa. Mereka semua ada di depan Lin Feng dan tampak menakjubkan. Lin Feng bisa menggunakannya untuk membuat 5 roh suci. Setelah pedang dan 5 raja muncul, Lin Feng melepaskan ki yang menakutkan saat ia terbang dan mulai memadatkan roh. Cahaya menyilaukan berkumpul di sekitarnya saat ia menjadi transparan. Setelah waktu yang lama, Lin Feng dikelilingi oleh bayangan, dan pedang roh kudusnya telah berubah menjadi bentuk manusia, api, cahaya ungu, lampu emas menyilaukan, ruang kosong roh suci. 12 pedang roh kudus, ki memenuhi udara. Mereka tampak seperti roh kudus yang belum sempurna, hidup sekarang. Semua jenis kekuatan itu terus terjalin di udara. 12 pedang, 5 raja kebijaksanaan, dewa kematian, itu adalah 18 roh suci Lin Feng. Para orang suci memiliki keterampilan yang luar biasa, seolah-olah mereka bisa mengendalikan 10.000 hal penciptaan. Menggunakan roh kudus untuk menyerang adalah cara pertempuran yang menakutkan, pikir Lin Feng. Dia menutup matanya dan berlatih membuat roh kudusnya berevolusi. 2 klon Lin Feng adalah dengan Qiu Yuesin. Energi tanpa emosi di tubuhnya semakin menghilang. Lin Feng akhirnya berhenti berlatih kultivasi. Dia ingat 18 roh kudus ke dalam tubuhnya, mengangkat kepalanya dan menatap Meng Qing, yang duduk di pohon. Lin Feng melompat dan mendarat di sebelahnya. Meng Qing membuka matanya. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah selesai berkultivasi? Ya, aku berhasil menciptakan roh kudus berkat warisan yang aku terima dari orang suci. Di masa depan, aku akan terus mempelajarinya. Aku akan menerapkan prinsip-prinsip kitab suci Celestial Evolution dan memodifikasinya. Itu akan membuat aku lebih kuat. Lin Feng tersenyum. Mengapa kamu tidak cepat-cepat berlatih? Kata Meng Qing lembut. Lin Feng meletakkan tangannya di pinggangnya. Dia memeluk Meng Qing dengan erat. Dia mendekatkan mulutnya ke telinganya, yang membuatnya menggigil. Aku pertama kali ingin punya bayi dengan kamu, kata Lin Feng. Meng Qing menggigil dan memerah. Ah, Meng Qing menghela nafas. Lin Feng memeluknya dan tersenyum, ayo pergi dan buat anak.
Ketika Meng Qing mendengar Lin Feng tersenyum, dia tertawa. Dia tampak malu. Jika ada yang melihatnya, mereka akan tercengang, makhluk surga yang memerah. Lin Feng membawa Meng Qing ke gubuk di dekatnya. Itu terisolasi dari dunia luar, dia dengan lembut menyeretnya ke tempat tidur. Tubuh Meng Qing sangat mengagumkan, dan Lin Feng sangat terangsang ketika melihat wajahnya memerah. Dia tampak menyihir. Lin Feng bergerak di atasnya dan tersenyum, Meng Qing, apa yang harus kita sebut anak kita? Kamu bisa memilih, bisik Meng Qing. Yah, luangkan waktu untuk berpikir setelah kita bercinta, kata Lin Feng, tersenyum jahat, dan kemudian dia mulai melakukan hal itu. Segera, ini saatnya untuk pergi ke dunia misterius. Para jenius yang diundang ke dinasti Tianqi berkumpul bersama. Istana tempat mereka berada sangat spektakuler. Ada anak tangga dengan 99 anak tangga, dan banyak bangunan, semuanya raksasa. Lin Feng dan yang lainnya tiba dengan dua kelompok lainnya. Mereka tidak memasuki gedung apapun, mereka hanya berdiri di sana dan mengobrol. Ada beberapa orang jenius yang tidak diundang, tetapi datang sebagai bentuk penghormatan. Lin Feng, seseorang memanggil pada saat itu. Lin Feng merasakan energi yang tajam. Pada hari berikutnya, Lin Feng sudah terkenal. Mereka semua telah mendengar prestasi Lin Feng. Hanya dua orang yang berhasil naik ke Jalan Kudus. Salah satunya adalah Cucun Qiu, yang lain adalah Lin Feng, dan mereka berdua dari kota suci. Tapi Lin Feng tidak hanya naik ke Hollyway Stage, dia juga naik tahta. Dia adalah satu-satunya yang berhasil melakukannya. Semua orang ingin bertarung melawan Lin Feng untuk membandingkan diri mereka dengannya. Banyak dari mereka belum berada di panggung Jalan Suci, tetapi mereka tidak tahu betapa sulitnya itu, dan para pembudidaya percaya diri. Mereka yakin mereka bisa melakukan yang besar. Lin Feng, saat itu, kami tidak memiliki pertempuran yang hebat, aku hanya menggunakan 70% dari kekuatanku. Aku harap kita bisa bertarung lagi dalam waktu dekat, kata Crazy Bull pada saat itu. Lin Feng tersenyum dan berkata, jika kamu ingin bertarung, aku akan senang. Aku juga ingin melihat seberapa kuat kultivator yang paling berbakat. Aku harap bakatmu cocok dengan kekuatanmu, kalau tidak apa gunanya. Semua orang bergerak dengan kegembiraan. Baiklah, Kaisar Suci ada di sini, salah seseorang, menatap ke kejauhan. Beberapa orang lagi telah tiba. Kaisar Suci ditemani oleh dua wanita. Kaisar Suci terlihat muda, tetapi dia mungkin sangat kuat dan jauh lebih tua daripada dia muncul. Ada dua wanita yang sangat cantik di belakangnya, dua selir imperial, salah satunya Ibu Piao Sui. Dinasti Tianqi sangat kuat, dan wanita mereka juga sangat cantik. Mereka harus menjaga garis keturunan yang kuat dalam keluarga. Halo, Kaisar Suci, Ratu, selir kekaisaran, kata semua orang membungkuk di depan mereka. Mereka semua tersenyum dan berkata, kamu terlalu sopan. Semua orang datang ke sini, itu adalah kehormatan bagi kami. Petik 2. Silakan duduk. Jangan sopan, lambai Kaisar Suci. Semua orang duduk. Kelompok Piao Sui dan Lin Feng duduk bersama, para anggota Universitas Roh Goblin dan pangeran lainnya duduk bersama, dan para penggarap kuat klan suci kuno duduk bersama seorang pangeran lain yang mengundang mereka. Ketiga kelompok ini akan pergi ke dunia misterius bersama. Bab 2010, Permaisuri Sifuri, Subscribe Penatua. Lin Feng melirik kedua pangeran lain, yang memiliki penampilan yang mengesankan, bermartabat dan agung. Mereka masih muda, tetapi orang bisa melihat bahwa mereka memiliki darah kekaisaran. Kaisar memiliki banyak putra, berusaha memiliki lebih banyak peluang untuk memiliki ahli waris yang lebih hebat. Semua orang seperti itu. Pangeran juga melakukan semua yang mereka bisa untuk dinasti. Fakta bahwa Piao Sui dapat pergi ke tempat suci adalah pertanda bahwa dia sangat kuat. Semua orang, itu Pangeran Yan, itu Pangeran Chen, dan Putri Luo Sui itu, kata Kaisar Suci. Putri Luo Sui adalah nama lain Putri Piao Sui. Pangeran Chen telah mengundang para pembudidaya Universitas Roh Goblin, Pangeran Yan telah mengundang para pembudidaya kuat dari klan suci kuno. Lin Feng menyadari sesuatu, Pangeran Yan paling dekat dengan Kaisar Suci. Pangeran Chen dan yang lainnya, serta Putri Luo Sui dan kelompoknya, berada lebih jauh bersama-sama, seolah-olah status Pangeran Yan lebih tinggi. Ketika Kaisar Suci memperkenalkan mereka, dia menyebutkan Pangeran Yan terlebih dahulu. Itu bukan pertanda signifikan, tetapi masih masa depan yang cerah menanti kalian semua. Terima kasih telah menerima kesempatan ini untuk pergi ke dunia misterius bersama keturunan aku. Aku harap kamu semua menikmati dan mendapat manfaat dari petualangan ini, kata Kaisar Suci dengan sangat sopan. Dia tidak mengatakan dia membutuhkannya. Dia bangga, dia bilang dia butuh bantuan dan dia berharap semua orang mendapat manfaat. Itu juga cara yang baik untuk menjalin hubungan dengan orang-orang luar biasa kuat lainnya. Di masa depan, anak-anak muda ini mungkin masih berteman. Kamu terlalu sopan, jawab Pangeran Yan dengan tenang. Kaisar Suci tersenyum dan mengangguk, semua orang, datang, minum, mari bersulang. Semua orang mengangkat gelas mereka dan menenggak minuman mereka.
Pria di sebelah Pangeran Yan tampak biasa dan bersih, dia tinggi dan matanya emas, energinya terasa cepat. Wang Jian, senjata Dao kamu luar biasa, kamu mungkin dapat membunuh orang dengan mudah tanpa mereka sadari sekarang, tersenyum Kaisar Suci. Jika itu benar, aku akan sudah melampaui keduniawian dan mencapai kesucian, kata Wang Jian sopan. Kamu terlalu rendah hati, meskipun Zuo King memiliki tubuh tipe raja, dia tidak akan bisa mengalahkanmu, Kaisar Suci tersenyum riang. Wang Jian tidak mengatakan apa-apa, tapi dia benar-benar ingin mencoba berperang melawan Zuo King, sebenarnya. Crazy Bull, kamu pasti sangat kuat juga, Kaisar Suci memandangi Crazy Bull dan tersenyum. Kultivator terbaik yang diundang Pangeran Yan mungkin adalah Wang Jian, dan pangeran terkuat yang diundang pangeran mungkin adalah Crazy Bull. Pada akhirnya, Kaisar Suci memandang Lin Feng dan tersenyum, Lin Feng, kamu sangat terkenal. Semua orang tahu tentang kamu di kota suci Qitian sekarang. Kamu mengalahkan Ji Chang sebagai kaisar tingkat menengah, dan hanya Cucun Qiu dan kamu berhasil naik ke Holy Way Stage. Selain itu, kamu bahkan duduk di tahta kekaisaran suci, satu-satunya yang melakukannya. Kamu luar biasa, para jenius kota suci Qitian semua ingin bertukar pandangan tentang kultivasi dengan kamu. Petik 2. Aku beruntung, kata Lin Feng sederhana. Kaisar suci telah menyanjung 3 jenius. Bakat adalah bakat, kamu tidak beruntung. Tahap jalan suci adalah sisa kuno. Kamu berhasil melakukannya. Ini membuktikan bahwa kamu sangat berbakat. Kamu pasti akan melampaui aku dan banyak tetua. Kamu akan menjadi raja yang tak tertandingi suatu hari nanti. Kaisar Suci tersenyum. Aku harap begitu, jawab Lin Feng dengan tenang. Dia tampak tidak bahagia atau sedih. Kamu akan. Aku meminta orang-orang kamu untuk datang karena aku ingin kamu mengenal beberapa pembudidaya yang luar biasa. Aku juga ingin berbicara tentang tempat suci. Tempat suci adalah dunia misterius yang telah dimeteraikan oleh orang-orang kudus. Ada peninggalan bersejarah di sana. Nenek moyang kota suci Qitian telah meninggalkan harta di sana pada zaman kuno. Banyak orang telah ada di sana, jadi ada lebih sedikit harta kuno di sana daripada sebelumnya. Aku tidak tahu persis apa yang dapat kamu temukan di sana, tetapi kamu tidak akan berlibur, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Banyak orang mati di sana setiap kali dibuka. Orang terkuat bisa mendapat banyak manfaat, tetapi yang lain mati. Petik 2. Yan, Chen, Luo Sue, ingat itu, kata Kaisar Suci. Lin Feng bijaksana saat mendengarkan ini. Kaisar Suci sedang berbicara dengan ketiga anaknya dan berusaha membuat mereka mengerti bahwa mereka harus bekerja sama. Mungkin hubungan mereka tidak ramah sama sekali. Putri, bagaimana hubungan antara para putri dan pangeran? Lin Feng bertanya secara telepati. Dia harus mengerti poin ini. Kalau tidak, di dunia misterius, itu bisa menjadi sangat berbahaya. Pangeran dan putri bersaing sepanjang waktu, dan kompetisi bisa sengit dan kejam. Sebuah dinasti adalah seperti dunia, itu adalah hukum rimba, terutama di dinasti di mana tidak ada pangeran suci dan putri suci, jawab Piao Sue. Dia tidak menyembunyikan kebenaran dari Lin Feng. Dia terdengar cukup tenang tentang hal itu. Aku melihat, jika kita menemukan harta, Pangeran Chen dan Pangeran Yan mungkin mencoba mencuri mereka dari kita. Lin Feng melanjutkan. Memang, Kaisar Suci mengingatkan kita bahwa kita harus bergandengan tangan ketika berperang melawan musuh. Dan jika kita menemukan harta, kita tidak boleh bertindak sembrono dan saling serang, jawab sang putri. Lin Feng mengerti situasinya sedikit lebih baik. Para bangsawan harus mengendalikan diri selama perjalanan ini. Aku tidak perlu memberitahumu apa yang harus dilakukan di dunia misterius, aku hanya bisa berharap semoga beruntung. Aku harap kamu semua mendapat manfaat, berbicara Kaisar Suci, mengangkat gelasnya. Dia mengatakan tidak ada yang benar-benar penting, itu hanya formalitas. Setelah perjamuan, Lin Feng dan yang lainnya pergi untuk bersiap-siap pergi ke dunia misterius. Lin Feng terus berlatih kultivasi. Dia merasa tertekan. Crazy Bull telah menjadi juara untuk waktu yang lama, dan lebih kuat dari Ji Chang. Wang Jian, yang diundang oleh Pangeran Yan, adalah pembudidaya senjata yang sangat kuat dan terlatih. Dia bahkan bisa mengalahkan Zuo King, yang sudah mencapai puncak lapisan Huangqi. Wang Jian bahkan mungkin lebih kuat dari Crazy Bull. Di dunia misterius, musuh-musuhnya akan menjadi pembudidaya terkuat di wilayah malam gelap. Dia tidak punya pilihan, tetapi untuk mencoba dan menjadi lebih kuat. Qiu Yuesin masih duduk sendirian di sebuah ladang. Klon Lin Feng berjalan mendekatinya. Dia duduk, mengenakan pakaian putih. Dia telah berada di sana selama berhari-hari, berjuang melawan dirinya sendiri. Ketika Lin Feng muncul di depannya, dia mengangkat kepalanya, tampak lemah dan pucat. Yuesin, kata Lin Feng berjongkok. Dia meletakkan tangannya di pipinya dan tersenyum. Kamu baik, kamu Qiu Yuesin, istriku. Petik 2. Aku tidak bisa menyingkirkannya, kata Qiu Yuesin menggelengkan kepalanya. Dia tampak seperti kesakitan. Aku akan membantumu, kata Lin Feng. Dia mendorongnya dengan lembut ke tanah dan bergerak di atasnya. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia menggelengkan kepalanya tanpa henti,
Tidak, kita tidak bisa. Matanya berputar ke belakang, dia tidak terlihat seperti orang yang sama, dia tampak kesurupan. Kamu wanita aku, kamu akan selalu, selamanya. Aku bisa melakukan apa saja untuk kamu, kata Lin Feng, meletakkan tangannya di lengannya, sebelum ia mulai mencium leher, bibir, dan payudaranya. Bajingan kurang ajar, kata Yue Xin dengan dingin. Sebagai balasan, Lin Feng merobek pakaiannya terpisah. Ah, Qiu Yue Xin bergetar. Itu adalah campuran antara penderitaan dan kesenangan. Tapi perlahan, kekuatan tanpa emosinya menghilang. Dia mulai menikmati prosesnya. Rumput adalah tempat tidur mereka. Qiu Yue Xin dan Lin Feng menjadi satu. Lin Feng terus mencium kulitnya dengan lembut dan lembut. Dia memandangi matanya yang cantik dan berkata, Yue Xin, kamu milikku. Permaisuri Si dan kesabarannya bisa membuat kesal. Petik 2. Pada saat itu, di Istana Bulan, kis dingin es muncul dan berubah menjadi awan. Seorang wanita surgawi yang cantik bangkit ke udara dengan amarah yang dingin. Lin Feng, aku akan menghancurkanmu menjadi jutaan keping. Pada saat itu, permaisuri Si gemetar hebat, jantungnya berdebar kencang. Qiu Yue Xin bukan tiruannya, dia hanya terpengaruh. Jika Yue Xin kembali ke akal sehatnya, dia akan menjadi Yue Xin. Namun, rasanya seperti dia adalah Yue Xin dan Yue Xin adalah dia. Terima kasih sudah subscribe Penatua.